Episode 1071 Kedatangan. Ilusi istana di langit di atas tanah roh iblis berangsur-angsur berubah dari ilusi menjadi bentuk padat. Seolah-olah ia telah berteleportasi dari gua King Lin. Saat selir kekaisaran bunga keluar dari istana, seluruh istana dan ribuan bunga ungu di sekitarnya menyusut dan menjadi jepit rambut seukuran telapak tangan. Dia menutup tangannya yang seperti batu giok dan jepit rambutnya menghilang, menyatu ke dalam tubuhnya. Dia menyalakan tangannya yang lembut yang bisa membuat jantung kebanyakan orang berdebar kencang. Selir kekaisaran bunga memandang iblis kuno Tajia dengan kesedihan dan kesedihan di matanya. Mereka sangat dekat, tetapi mereka belum pernah bertemu sejak mereka berpisah bertahun-tahun yang lalu. Sekarang dia akhirnya bisa bertemu dengannya, rasanya seperti melihat bulan di air atau bunga di cermin. Itu bukanlah jiwa yang sama seperti dulu. Rasanya seperti berdiri di tepi sungai dan memandang ke seberang. Di bawahmu ada sungai biru dan di seberangnya ada gunung hijau. Namun, setelah Anda menyeberangi sungai, Anda menemukan sesuatu yang kurang. Gunung hijau dan sungai biru masih ada, namun ada satu hal yang hilang, jiwa. Mata iblis kuno Tajia bersinar merah saat dia melihat selir kekaisaran bunga dengan keserakahan dan haus darah, lalu dia tertawa. Aku sudah lama mendengar bahwa King Lin dibanjiri keberuntungan dan kedelapan selir kekaisarannya semuanya adalah wanita yang sangat cantik. Khususnya, selir kekaisaran bunga berada di atas yang lain. Dikatakan bahwa dia berasal dari alam surgawi angin dan merupakan adik perempuan Kaisar Langit Angin Lan Yun. Dulu, aku melewatkan kesempatan untuk melihatnya, tapi melihatmu hari ini, sepertinya rumor itu memang benar. Meskipun suamimu, King Lin, sudah meninggal, tubuhnya masih ada. Jadilah selir bunga iblis ini dan jadilah tungku kultivasi. Bukankah itu menyenangkan? Tajia tertawa sambil melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya. Meskipun iblis kuno Tajia tertawa, dia dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia tidak takut pada selir kekaisaran bunga, tapi ketakutannya pada King Lin terlalu kuat. Menurutnya, King Lin sudah bersiap menghadapi kegagalan dan meninggalkan lebih banyak rencana. Kemunculan selir kekaisaran bunga jelas merupakan salah satu rencana King Lin. King Lin adalah kaisar langit yang paling kuat. Dia begitu kuat bahkan orang-orang dari alam luar pun tahu namanya. Selain kultivasinya yang kuat, dia mampu menghitung masa depan seolah-olah dia adalah surga itu sendiri, dan dia tidak pernah melewatkan apapun. Saat iblis kuno Tajia bergerak, tanah roh iblis tiba-tiba bergetar. Kabut hitam muncul di langit dan menyebar. Saat tangan kanan Tajia terulur dan kabut hitam mengembun menjadi lengan raksasa yang meraih selir kekaisaran bunga. Pada saat yang sama, benda berbentuk manusia di sebelah Tajia dengan dingin memandang semua orang dan mengunci Wang Lin. Dalam sekejap, ia menyerang Wang Lin, dan bahkan sebelum mendekati Wang Lin, ledakan sonik sudah terdengar. Kondisi Master Void sangat buruk. Meskipun dia berdiri di sana, napasnya sangat sulit. Meskipun Anda berada di kejauhan, Anda dapat mendengarnya mencoba bernapas. Ini bukan lagi suara yang bisa dibuat seseorang. Seolah-olah dia adalah binatang buas. Yang lebih mengerikan lagi adalah napasnya tidak hanya kasar, bahkan air liur pun menetes ke sisi mulutnya. Air liur ini sangat kental sehingga memanjang seperti sutra. Itu sudah cukup membuat Anda merasa mual hanya dengan melihatnya. Matanya bengkak dan mata merahnya lesu namun dipenuhi kegilaan. Penampilannya yang sudah tua tidak lagi terlihat seperti manusia, dan raut wajahnya berubah menjadi satu seolah-olah dia sudah gila. Dia juga menatap Wang Lin. Jejak ingatan terakhirnya adalah kebencian dan niat membunuh terhadap Wang Lin. Master Void mengeluarkan suara gemuruh saat dia menyerang ke arah Wang Lin setelah benda berbentuk manusia itu. Olsir masih terlihat tenang, dan matanya menunjukkan tatapan yang membuat segalanya tampak jelas dan normal. Seolah-olah perjalanan ke Gua Kaisar Langit ini berada dalam perhitungannya. Ling Tianhou masih menundukkan kepalanya dan berjuang. Dia memiliki ekspresi kompleks dan tatapan bingung, dan yang paling penting adalah rasa bersalah. Benda berbentuk manusia dan Master Void secara alami dihalangi oleh pasangan awan surgawi. Namun, mereka berdua terluka, dan benda berbentuk manusia itu sangat aneh, sehingga sulit bagi pemenang untuk ditentukan dengan cepat. Master Void terengah-engah, dan ketika Wang Wei dan Hu Juan mencoba menghalanginya, dia menjadi semakin gila. Sasarannya adalah Wang Lin, dan jika ada yang berani menghalanginya, dia akan menyerang tanpa mempedulikan dampaknya. Saat Wang Wei mendekat, Master Void mengeluarkan suara gemuruh dan seluruh daging di tubuhnya bergerak. Itu sangat aneh. Ekspresi Wang Wei berubah dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia mundur, Master Void membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah hitam.
Darah hitam ini mengeluarkan bau busuk yang menyengat, dan Master Void gemetar setelah batuknya. Itu adalah sebagian besar darah di dalam tubuh Master Void. Setelah sejumlah besar darah dimuntahkan, tampaknya ia memiliki kecerdasan, dan membentuk jaring yang menyerang Wang Wei. Tangan kanan Wang Wei membentuk segel saat dia mundur, dan dia menunjuk ke depan. Dengan keras, gunung es muncul dari udara tipis. Gunung es tiba-tiba muncul dan segera memblokir darah hitam itu. Namun, darah tersebut sepertinya mengandung panas yang ekstrim, sehingga saat menyentuh gunung es tersebut mulai mencair. Itu juga mewarnai seluruh gunung es menjadi hitam. Wang Lin, ini adalah wajah pertama dari 5 puncak Heaven's Blade yang dihadapi oleh para kultivator Nirvana Saterer, Body Blade. Tubuhnya akan terus memburuk sampai jiwanya mati. Wang Wei ingin terus memblokir, tetapi karena cedera sebelumnya, Hu Juan terus-menerus didorong mundur oleh benda berbentuk manusia itu. Pada saat krisis ini, Wang Wei melambaikan tangannya dan sejumlah besar gunung es muncul di hadapan Wang Lin. Kemudian dia menyerang Hu Juan untuk membantunya memblokir benda berbentuk manusia itu. Tanpa ada yang menghalanginya, Master Void melompat ke arah Wang Lin dengan air liur dan darah hitam keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi kegilaan. Pada saat ini, dia tidak lagi tampak seperti tetua aliansi. Dia jelas-jelas binatang yang jelek. Melihat Master Void, Wang Lin terkejut. Dia tidak terkejut dengan kedatangan Master Void, tapi karena 5 penyakit hawar surga yang terus dia dengar akhir-akhir ini. Ini adalah penyakit hawar surga yang pertama. Setelah seseorang mencapai langkah kedua, umurnya hampir tidak terbatas. Jika mereka menyerap energi asal dunia, energi tersebut dapat diubah menjadi vitalitas tanpa akhir. Namun, bagaimana mungkin langit membiarkan sesuatu ada selama dirinya ada? 5 penyakit hawar surga adalah bencana tak terbatas yang harus dihadapi oleh para kultivator penghancur nirwana. Bukan berarti para kultivator yang tidak mencapai tahap penghancur nirwana akan baik-baik saja. Akan ada bencana yang lebih mengerikan menunggu bencana yang tidak terjadi. Pada saat ini, Master Void bergegas masuk dengan napas berat dan mendekati gunung es. Dia membuka mulutnya untuk meludah lagi, tapi kali ini tidak banyak darah yang tersisa. Selain bau busuk, ada juga potongan jeroan yang busuk. Saat tangan raksasa yang dibentuk oleh kabut hitam dari Tajia mendekat, dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan sebuah bola segera muncul di ujung jarinya. Ada awan gas di dalam bola, dan ilusi bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Saat tangan raksasa itu mendekat, bola kecil itu bertabrakan dengannya. Tangan raksasa itu tiba-tiba jatuh ke dalam kabut hitam tak berujung dan didorong mundur. Murid iblis kuno Tajia menyusut. Dia mendengus dingin dan kemudian menyerang selir kekaisaran bunga. Kedua tangannya bergerak membentuk segel, dan dunia segera berubah warna. Saat angin bertiup, kabut hitam yang menutupi langit mulai berkumpul dan membentuk gumpalan kabut hitam. Saat gumpalan kabut hitam itu muncul, mereka mulai bergerak. Saya yakin Anda pasti sangat familiar dengan mantra ini. Iblis kuno Tajia tertawa ketika tangan kanannya tanpa ampun menggenggam langit dan dia berteriak, "Pemakaman bintang." Setelah dia berbicara, gumpalan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak lebih dari sebelumnya dan tiba-tiba berubah menjadi bola. Bola-bola ini memancarkan cahaya bintang yang terang. Saat ini sudah malam, tapi dengan cahaya bintang tak berujung yang datang dari bola, daratan menjadi sangat terang. Penguburan bintang dari mantra matahari, bulan, dan bintang suamiku. Selir kekaisaran bunga mengungkapkan tatapan yang rumit, tapi dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Namun, hanya dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya." Mantra suamiku. Tajia mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Bola yang terbentuk oleh kabut hitam yang memancarkan cahaya bintang menjadi semakin mempesona. Kemudian bidang-bidang ini berubah dari bentuk tak berwujud menjadi bentuk jasmani. Sinar cahaya melintasi dan memenuhi langit. Saat Tajia melambaikan tangannya, cahaya bintang yang tak berujung berkumpul dan turun menuju selir kekaisaran bunga. Seolah-olah ia ingin menguburkan selir kekaisaran bunga di sini. Jika suamiku menggunakan mantra surgawi pemakaman bintang, dia dapat mengekstraksi kekuatan sistem bintang ini dan menggunakan mantra yang dapat memenuhi seluruh sistem bintang. Melawan 10.000 orang atau 100.000 orang juga sama saja. Jika dia hanya menghadapi satu orang, maka orang itu harus menahan kekuatan seluruh sistem bintang. Ada sedikit rasa jijik saat dia melihat cahaya bintang yang jatuh dari langit. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan mengeluarkan seteguk aroma yang berubah menjadi 9 bola. Ada sumber energi asal di dalam 9 bola ini, dan mereka melayang di sekitar selir kekaisaran bunga seperti sebuah formasi.
Saat formasi itu muncul, cahaya bintang berkumpul di tubuhnya. Saat ini, lokasi dia berada menjadi titik paling terang di sistem bintang. Pada saat yang sama, di ruang luar tanah roh iblis, saat roh sejati burung vermilion dan sekte ilahi burung vermilion terus menyerang segel di tanah roh iblis, segel tersebut akhirnya mulai runtuh. Bersamaan dengan itu, seluruh langit tanah roh iblis runtuh. Langit runtuh sedikit demi sedikit seolah-olah itu adalah segel itu sendiri. Itu runtuh. Dan digantikan dengan langit berbintang. Sekte burung vermilion ilahi telah tiba. Episode 1072 Mantra paling kuat malam terpisah. Untuk pertama kalinya, Olsir sedikit mengernyit. Segala sesuatu yang terjadi di Gua Kaisar Langit telah sesuai dengan perhitungannya. Dia juga tahu bahwa meskipun perjalanan di dalam gua tampak sederhana, setiap langkah berisi rencana yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit King Lin. Olsir yang bergegas ke sini berarti dia telah menjadi bagian dari rencana Kaisar Langit. Hanya memikirkan tentang bagaimana dia secara tidak langsung bersaing dengan Kaisar Langit King Lin membuat jantungnya yang tenang selamanya berdebar kencang. Apakah mantan Kaisar Langit benar-benar maha kuasa atau apakah yang maha melihat satu langkah lebih tinggi? Dia tidak tahu jawabannya, tapi kesempatan ini sangat berharga bagi Sang Maha Melihat. Begitu dia berhasil, hati daunnya akan tumbuh dengan pesat. Kepercayaan diri yang kuat dan momentum mengalahkan rencana Kaisar Langit King Lin akan memungkinkannya pulih dari cedera masa lalu dan maju lebih jauh. Bahkan jika dia gagal, itu tetap merupakan keberuntungan bagi Sang Peramal. Dia bisa menggunakan rencana yang telah dia perhitungkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk memahami semua yang dia perlukan. Demi mendapatkan kesempatan ini, dia rela membayar berapapun harganya. Bagaimana dengan iblis kuno Tajia atau aliansi kultivasi? Bahkan jika dia harus menyebabkan bencana, itu tidak akan menghentikan hati Dao Sang Maha Melihat. Semua orang menginginkan tubuh atau mantra Kaisar Langit King Lin. Bahkan ada yang ingin mengetahui rahasia langkah ketiga. Orang lain mungkin berpikir dia gila, tapi yang dia inginkan adalah melawan King Lin dengan perang prediksi. Karena kamu ingin menyegel iblis kuno dan menetapkan banyak rencana untuk menghadapi iblis kuno di masa depan, aku akan menghancurkan semua ini. Iblis kuno hanyalah alatku untuk bertarung dengan Kaisar Langit King Lin. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan Sang Peramal. Jika ada satu orang, itu adalah Ling Tianhou. Namun, di dalam Gua Kaisar Langit, kebangkitan burung vermilion pertama Wang Lin adalah sesuatu di luar rencana Olsir. Sejak saat itu, Olsir merasakan tekanan. Dalam rencana awalnya, iblis kuno Tajia akan menuruti nasihatnya dan menggunakan ilusi untuk membingungkan semua orang. Hal ini membuat semua orang yang memasuki pembantunya melanggar rencana yang telah dibuat King Lin di lantai pertama. Namun, Olsir tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin sialan itu akan terbangun untuk kedua kalinya. Saat kebangkitan kedua Wang Lin terjadi, variabel tak terduga yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam rencana Olsir. Pada saat ini, perubahan di langit menyebabkan ekspresi Olsir menjadi suram. Dia menarik napas dalam-dalam. Sang Maha Melihat memahami bahwa dia harus bertindak secara pribadi sekarang. Matanya tiba-tiba tertutup, dan saat ini, cahaya 7 warna bersinar dari tubuhnya. Kemudian abu-abu ditambahkan, dan hasilnya 8 warna muncul. 8 warna ini berkedip-kedip dan tiba-tiba 8 avatar berbeda yang mengenakan jubah berwarna berbeda keluar. Olsir berjubah abu-abu adalah salah satunya. Meskipun ke-8 Olsers terlihat sama, mereka semua memiliki aura yang berbeda. Mereka segera berpencar menuju Wang Lin dan pasangan awan surgawi. 3 dari mereka menyerbu menuju langit yang runtuh. Pada saat yang sama, selir kekaisaran bunga dikelilingi oleh cahaya bintang, dan dengan keras, cahaya bintang itu diusir. Dia keluar dari dalam 9 bola. Meski sudah sedikit meredup, ekspresinya masih tenang. Iblis kuno Tajia memandang ke langit dan mengungkapkan ekspresi serius. Tangannya terulur dan pedang hitam besar muncul di tangannya. Sambil memegang pedangnya, dia tidak menghadap selir kekaisaran bunga, tapi ke langit, dan menebas pedangnya, mengirimkan sinar energi pedang ke langit. Selir kekaisaran bunga mengungkapkan senyuman. Saat perubahan terjadi di langit, dia tahu bahwa apa yang dikatakan King Lin saat itu telah menjadi kenyataan. Orang yang menyelamatkanku akan diberi nama Wang. Ketika alam surga roh surgawi runtuh, saya akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Pada saat ini, energi pedang iblis kuno Tajia menyerbu ke langit, dan tubuh selir kekaisaran bunga berangsur-angsur menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit sebelum energi pedang. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian 9 bola itu menyerang ke depan untuk bertabrakan dengan energi pedang.
Gemuruh menggelegar bergema, dan dampak kuatnya menyebabkan dia mundur. Niat membunuh melintas di mata Tajia dan kemudian dia menyerang selir kekaisaran bunga. Adapun Wang Lin, ketika avatar All Seer tiba, dia berada dalam situasi berbahaya, terutama dengan serangan gila Master Void. Gletser yang ditempatkan Wang Wei tidak bertahan lama. Itu runtuh, dan Master Void menyerang dengan gila-gilaan ke arah Wang Lin. Ada juga avatar All Seer. All Seer berjubah abu-abu adalah yang tercepat. Dia mendekati Wang Lin dengan ekspresi acuh tak acuh. Selain itu, ada dua avatar All Seer lagi di belakang All Seer berjubah abu-abu. Keempat kultivator semuanya memiliki kultivasi yang kuat. Sekarang mereka semua menyerang Wang Lin, menyebabkan pupil matanya mengecil, dan dia dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba runtuh dan hukum asal-usul langit memasuki tanah roh iblis. Saat langit runtuh, rasanya seperti cermin yang pecah. Pecahan-pecahan yang pecah terkena dampak api dan didorong ke bawah. Di balik pecahan itu, seruan burung vermilion yang menggetarkan surga dari roh sejati burung vermilion bergema di seluruh negeri roh iblis. Namun, karena krisis yang dihadapi Wang Lin, dia tidak punya waktu untuk melihat ke langit. Namun saat dia mundur, dia merasakan kekuatan hukum yang familiar muncul di sekelilingnya. Kekuatan hukum yang familiar inilah yang dipahami Wang Lin setelah duduk di puncak gunung selama beberapa bulan di planet roh air. Itu juga merupakan kekuatan mantra pertamanya yang diciptakan sendiri, Sunderet Night. Malam yang terpisah lahir dari laut. Pada saat ini, bahkan saat menghadapi serangan Master Void dan 3 avatar All Seer, Wang Lin berhenti tanpa ragu ketika dia merasakan kekuatan ini. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia mengangkat tangannya dan menatap mereka berempat. Kemudian hukum yang baru saja muncul sepertinya tertarik oleh sesuatu dan menyerbu ke arah Wang Lin. Pikiran Wang Lin benar-benar memasuki keadaan misterius, dan segala sesuatu di hadapannya menghilang. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah momen permulaan itu, ketika dia memahami kekuatan yang mengoyak kegelapan malam. Pupil All Seer berjubah abu-abu, yang mengejar Wang Lin, tiba-tiba menyusut, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Bukan hanya dia, tapi 2 avatar All Seer lainnya juga terkejut saat mereka memandang Wang Lin dengan tidak percaya. Ini adalah All Seer berjubah abu-abu itu tersentak. Hanya Master Void yang sama sekali tidak menyadari semua ini. Meskipun tubuhnya tampak nyata, itu dibentuk oleh jiwa asalnya selama penyakit hawar surga pertamanya. Entah itu darah atau isi perut, semuanya dibentuk oleh jiwa asalnya. Ketika akhirnya membusuk, jiwa asalnya akan hancur juga. Dia tersesat dalam kegilaan saat dia keluar. Dia menerkam Wang Lin hanya dengan pikiran untuk melahap Wang Lin. Namun, saat dia berada dalam jarak ratusan kaki dari Wang Lin benar-benar menghilang dari matanya. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi malam. Bahkan lautan api yang jatuh dari langit saat hancur pun menghilang. Seolah-olah pada saat ini, Wang Lin tidak lagi berada di tanah roh iblis, tetapi di ruang independen tanpa batas. Bukan hanya langit yang benar-benar gelap, suara deburan ombak pun terdengar di telinga Anda. Bahkan All Seer berjubah abu-abu dan 2 avatar lainnya berada di malam tanpa akhir ini. Tidak peduli seberapa besar indera keilahian mereka menyebar, mereka tidak dapat menemukan jejak Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah sepenuhnya menyatu dengan hukum dunia, dan mustahil menemukan satu pun jejaknya. Lingkungan sekitar benar-benar sepi selain suara ombak yang mengamuk. Itu sangat nyata, sangat menakutkan. Ke depan, samar-samar terlihat bahwa mereka berada di lautan luas dan tak terbatas. Ombaknya tidak mengamuk melainkan perlahan naik turun. Angin bertiup kencang membawa aroma laut. Semua ini membuat orang sulit percaya bahwa itu tidak nyata. Raungan marah Master Void bergema di lautan yang tenang. Tidak dapat menemukan Wang Lin membuatnya menjadi gila. Dia terus menyerang laut, menimbulkan gelombang yang kuat. All Seer berjubah abu-abu memandang ke depan, dan perasaan takut yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun muncul. Ini adalah perasaan yang sangat asing baginya, tapi mau tak mau dia merasakannya. Dia samar-samar mempelajari sesuatu, tetapi semakin dia mempelajarinya, dia menjadi semakin terkejut, dan kelopak matanya bergerak-gerak tak terkendali. Tepat pada saat ini, lampu merah muncul di kejauhan. Saat lampu merah muncul, ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di mata All Seer yang berjubah abu-abu. Dia mengenalinya sebagai kekuatan hukum, dan dia tidak percaya Wang Lin memilikinya. All Seer berjubah abu-abu mundur tanpa ragu-ragu. Kulit kepalanya mati rasa, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berlari, dia masih berada di atas laut. Cahaya merah dari cakrawala menjadi lebih terang,
dan yang muncul di hadapan semua orang adalah matahari merah yang menyala-nyala. Matahari benar-benar merah, dan ombak mengamuk di bawahnya. Saat ini, hampir semua orang melihat ilusi yang menunjukkan bahwa tubuh mereka telah menghilang dan berubah menjadi langit malam yang tak berujung. Bahkan Master Void yang gila pun terkejut, dan dia tiba-tiba terbangun dari keadaan kebingungannya. Namun, matanya segera dipenuhi kengerian yang tak terbayangkan. Lah, hukum asal-usul. Ketika dia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, dia memahami hukum dunia dan menciptakan Sunderet Knight. Saat ini, tingkat kultivasi Wang Lin jauh di atas dulu, di puncak Nirvana Skrier dan hanya selangkah lagi dari Nirvana Cleanser. Pada tingkat kultivasinya saat ini, jika dia merapal mantra yang hanya bisa dia gunakan pada saat-saat langka, hukum asal-usul terungkap dengan sendirinya. Bahkan Wang Lin pun tidak tahu betapa kuatnya mantra itu. Episode 1073 habis-habisan. Suara deburan ombak terus masuk ke telinga 4 orang yang ada di sini. Suara ini sepertinya mengandung ritme yang aneh dan sepertinya mengandung hukum dunia. Namun, saat suara ombak bergema, mulut Olsir berjubah abu-abu itu terasa kering. Dia bukan satu-satunya. 2 avatar lainnya merasakan hal yang sama. Faktanya, keadaan mereka bahkan lebih buruk lagi, dan ketakutan tumbuh dalam hati mereka dengan kecepatan yang tidak terkendali. Master Void telah sepenuhnya terbangun ketika dia melihat matahari merah cerah yang muncul di cakrawala. Meski hanya sebagian kecil matahari yang terpapar, cahayanya yang menyilaukan bagaikan pedang yang ingin membelah malam. Barang siapa yang berada di dalam malam itu bagaikan bagian dari malam itu, maka ia akan binasa bersamanya. Inilah kekuatan Sunderet Knight. Waktu seakan berlangsung selamanya, namun rasanya hanya butuh sekejap hingga matahari terbit. Saat matahari terbit, kekuatan yang tak terbayangkan muncul. Inilah kekuatan matahari terbit yang dapat menghancurkan apapun yang menghalanginya. Itu juga sepenuhnya menunjukkan kekuatan dari hukum asal-usul itu. Malam yang gelap dicabik-cabik secara paksa. Kekuatan ini cukup kuat untuk membalikkan dunia, mengguncang langit, dan menyebabkan malam runtuh. Malam yang hancur akan terhempas dan dunia akan diselimuti cahaya. Itu juga berisi niat membunuh Wang Lin yang mengerikan. Itu berisi keengganan Wang Lin yang lahir setelah diburu di seluruh gua Kaisar Langit dan pada akhirnya menjadi penolong rencana yang maha melihat dan iblis kuno Tajia. Itu juga berisi kemarahan tertahan yang dia tahan selama ini. 2 kebangkitan burung vermilion milik Wang Lin menyebabkan munculnya panas yang tak terbayangkan. Panas ini jauh lebih kuat dari apapun yang bisa dihasilkan oleh mantra Wang Lin. Berkat hukum asal-usul, malam Sunderet Wang Lin mampu memanen momen panas terik dari matahari terbit dan memperbesarnya hingga tingkat yang tak terbayangkan. Matahari yang terbit dari laut mengeluarkan cahaya keemasan dan panas yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak sesederhana hanya menghancurkan malam. Itu akan menghancurkan segalanya dan membakar segalanya menjadi abu. Orang pertama yang menghadapi Sunderet Knight Wang Lin adalah Master Void, yang paling dekat. Sinar matahari menyapu bumi bersamaan dengan panas yang ekstrim. Master Void sudah sekarat, dan jiwa asalnya menghilang dalam bentuk gagal dalam Heaven's Blade pertamanya. Jika bukan karena segel yang dipasang iblis kuno Tajia padanya, Master Void pasti sudah lama mati. Pada saat ini, di bawah sinar matahari yang tak terbatas, malam terbelah dan wajah Master Void menjadi pucat. Tubuhnya dibentuk oleh penyakit hawar surga yang pertama, dan pada saat ini, kedua kakinya roboh menjadi kabut. Namun kabut tersebut langsung menghilang tanpa bekas akibat teriknya sinar matahari. Namun saat ini dia tidak bisa merasakan sakit. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah ketakutan yang tak terbatas dan perasaan tidak percaya. Setelah kakinya roboh, tanda iblis kuno di antara alisnya hanya bertahan sesaat sebelum menghilang juga. Setelah menghilang, Master Void mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya menghilang, tetapi dia mencoba mundur. Namun, dunia ini sangatlah luas. Bahkan malam pun tidak bisa lepas dari kekuatan Sunderet Knight, jadi bagaimana Master Void bisa? Tidak peduli seberapa jauh dia mundur, dia tidak bisa lepas dari kematian. Saat dia mundur, sinar matahari menyerbu ke depan. Jeritan Master Void bergema saat sinar matahari menembus tubuhnya. Dia menghilang dengan senyum menyedihkan dan dipenuhi dengan keputusasaan. Master Void adalah seorang kultivator puncak Nirvana Saterer yang kuat dengan status tinggi dalam aliansi, dan dia bahkan merupakan saudara junior dari Master Zhongxuan. Dia dulunya sangat terkenal, namun dia tidak bisa lepas dari siklus reinkarnasi, penyakit hawar surga yang pertama, dan konsekuensi dari tindakan buruknya sendiri. Master Void menghilang dengan penyesalan yang tak ada habisnya dan keinginan untuk hidup.
Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat matahari terbit, Master Void meninggal. Tanpa jeda, cahaya merobek malam dan menyapu All-Seer berjubah abu-abu dan dua avatar All-Seer lainnya. Saat ini, All-Seer berjubah abu-abu merasakan sakit karena terkoyak di setiap bagian tubuhnya. Bahkan jiwa asal independennya terbungkus dalam kekuatan ini. Dia belum pernah merasakan sakit seperti ini sebelumnya. Seolah-olah setiap bagian tubuhnya terkoyak. Perasaan krisis hidup dan mati yang kuat memenuhi hatinya. Dia menekan rasa takut di hatinya dan kemudian mengaum dan membuka tangannya. Energi asal dalam jumlah besar menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi energi pembantaian yang tak ada habisnya. Energi pembantaian ini tidak ada habisnya dan menutupi seluruh langit. Deru energi pembantaian berusaha meredam suara laut. Ia juga mencoba untuk menekan kekuatan Sunderet Knight yang cukup membuatnya hampir kehilangan akalnya. Bukan hanya dia, tapi dua avatar All-Seer lainnya menjadi pucat dan menggunakan mantranya sendiri. All-Seer berjubah kuning berputar dengan cepat. Tubuhnya berubah menjadi badai dan dia menyerbu ke langit. Langit tiba-tiba berubah warna dan riak kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul di kegelapan, lalu jari takdir surgawi runtuh. All-Seer berjubah kuning adalah orang yang memiliki hukum takdir surgawi. Pada saat ini, saat dia meraung, jari raksasa itu membawa aura yang dapat membuat semua manusia sujud menyembah saat ia menyerang matahari terbit. Dia ingin menghancurkan matahari ini. Tangan All-Seer berjubah ungu membentuk segel dan kabut ungu muncul di belakangnya. Kabut ungu membubung ke udara dan menyatu dengan malam. Bahkan All-Seer berjubah ungu menyatu dengan malam. Dalam sekejap, ada sedikit warna ungu di malam hari, dan sosok mengerikan keluar satu per satu. Mereka semua terlihat berbeda, dan ada pria dan wanita di antara mereka. Mereka tampak seperti hantu pemarah yang terperangkap di neraka. Saat mereka berjalan keluar, mereka mendesis dan mengaum dengan keras. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dilahap di sekte nasib surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat mantra mereka muncul, mereka tertembus sinar matahari seperti kegelapan malam. Sosok-sosok jahat yang keluar dari malam ungu semuanya menyerbu ke arah matahari, tapi sebelum matahari terbakar, mereka terkoyak. Mereka seperti ngengat yang berlari ke dalam nyala api. Beberapa mulai terbakar karena tertusuk sinar matahari dan terkoyak. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk menghilang sepenuhnya. All-Seer berjubah ungu dipaksa keluar dari malam dengan ekspresi aneh. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Pupil matanya menyusut drastis, dan teror di hatinya mencapai titik ekstrim. Adapun jari takdir surgawi, membawa momentum yang kuat saat menyerang matahari. Namun, sebelum mendekat, ia tersapu oleh sinar matahari, dan terdengar suara letupan dari dalamnya. Kebakaran juga mulai terjadi, dan api menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, jari itu roboh seperti malam. Hukum asal-usul, asal mula semua hukum di alam semesta. All-Seer berjubah kuning memiliki ekspresi pucat. Dia merasakan sakit di tubuhnya dan darah keluar dari seluruh lubangnya. Dia batuk seteguk darah dan menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Kemudian energi pembantaian All-Seer yang tak terhitung jumlahnya yang berjubah abu-abu menyerang matahari seperti naga yang ganas. Namun, sinar matahari menyebabkan energi pembantaian dingin menghilang satu per satu. Bahkan yang tidak menghilang pun terkoyak oleh matahari. Wajah All-Seer berjubah abu-abu itu pucat, tapi matanya galak. Dia memiliki kemauan mandiri dan tahu bahwa jika dia tidak memberikan segalanya, dia mungkin mati di bawah mantra ini. Berusaha sekuat tenaga. Tangan All-Seer berjubah abu-abu membentuk segel dan menunjuk ke tubuhnya. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan matanya menjadi merah sepenuhnya. Kemudian seberkas sinar terbang keluar dari dahinya. Itu adalah pedang darah merah. Pedang darah ini adalah akar dari semua energi pembantaian yang dia kembangkan dan sumber pembantaian. Saat pedang darah muncul, dunia diselimuti oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. All-Seer berjubah abu-abu menunjuk, dan pedang darah itu menyerang matahari seperti sambaran petir. All-Seer berjubah kuning juga mengeluarkan suara gemuruh, dan tangannya terentang saat dia menyerbu ke langit. Dalam sekejap mata, kepalanya berubah menjadi ibu jari. Lengannya berubah menjadi jari telunjuk dan jari tengah. Kakinya berubah menjadi jari manis dan kelingking. Lalu tubuhnya berubah menjadi telapak tangan. Dia berubah menjadi telapak tangan yang sangat besar. Telapak tangan ini seperti jari takdir surgawi, hanya saja lebih kuat, dan berisi semua kekuatan di dalam All-Seer berjubah kuning. Saat telapak tangan ini menyerang matahari, ia membuka tangannya, dan ia akan meraihnya dengan kejam. All-Seer berjubah ungu juga menyeka darah dari mulutnya, dan matanya dipenuhi kegilaan. Saat dia pindah,
sesuatu yang aneh terjadi. Ribuan bayangan muncul di belakangnya. Itu seperti bayangan yang dia tinggalkan karena dia bergerak terlalu cepat. Namun, setiap bayangan berbeda. Saat Olsir berjubah ungu mendekati matahari, setiap bayangan menyatu dengan tubuhnya. Saat dia semakin dekat dengan matahari, aura Olsir berjubah ungu itu sangat mengerikan. Mereka bertiga sudah putus asa seperti binatang yang terperangkap. Jika mereka tidak bisa mematahkan mantra yang membuat mereka kehilangan akal, mereka tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Episode 1074 Kekuatan Tertinggi. Saat ketiga All-Seers menyerang, sesosok tubuh muncul di bawah sinar matahari. Itu adalah Wang Lin. Wang Lin adalah matahari, dan semburan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Laut di bawah mengungkapkan tanah roh iblis seolah-olah segala sesuatu di hadapan mereka terjebak antara nyata dan tidak nyata. Saat Wang Lin dengan dingin melihat kedatangan mereka bertiga, dia mengangkat tangannya dan melambai. Dia kemudian dengan tenang mengatakan satu hal. Malam terpisah. Saat Sunderet Night keluar dari mulut Wang Lin, suara gemuruh bergema di seluruh dunia dan matahari terbit sepenuhnya di atas lautan. Sebuah kekuatan yang bisa merobek malam melonjak tanpa syarat. Sinar matahari yang tak berujung menyapu ke depan dengan gila-gilaan. Hukum asal-usul ikut bergerak dan membanjiri dunia. Malam yang terpisah lahir dari laut. Olsir berjubah ungu yang bergerak cepat yang memiliki ribuan bayangan menyatu dengannya menabrak Sunderet Night. Sinar matahari yang tiada habisnya dan panas yang menyengat akan menghancurkan segala sesuatu di depannya seolah-olah itu adalah malam yang gelap. Tidak ada pengecualian. Rasa sakit yang tak terbayangkan datang dari tubuh Olsir yang berjubah ungu. Lengannya berubah menjadi kabut darah dan menghilang, diikuti oleh kakinya dan sebagian besar tubuhnya. Dalam sekejap, Olsir berjubah ungu itu roboh. Saat dia pingsan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Semua bayangan itu mendesis dan menerkam Wang Lin di dalam matahari. Namun, itu seperti kepingan salju di bawah matahari. Semuanya meleleh tanpa bekas. Telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh Olsir berjubah kuning runtuh. Bahkan matahari pun tidak bisa menembus telapak tangan, dan ia menjangkau Wang Lin di dalam matahari. Wang Lin masih tenang, dan dia mencibir meskipun telapak tangannya memegangi matahari yang mengelilingi tubuhnya. Namun, saat telapak tangan itu meraih matahari, jeritan menyedihkan datang dari telapak tangan itu. Api yang dapat membakar apapun menyapu telapak tangan, menyebabkannya bergetar, dan telapak tangan tersebut segera berubah kembali menjadi Olsir berjubah kuning. Olsir berjubah kuning tampak seperti sedang memeluk matahari, tetapi hanya dalam beberapa saat, dia terbakar, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah sisa-sisanya. Pedang darah yang dilepaskan oleh Olsir berjubah abu-abu menyerang ke depan, menerobos segalanya dalam tindakan putus asa. Ia langsung menusuk ke terik matahari. Pada saat ini, energi pembantaian yang mengerikan keluar dari pedang darah dan bertabrakan dengan panas terik dan sinar matahari dari matahari. Olsir berjubah abu-abu mengeluarkan suara gemuruh dan mata kanannya tiba-tiba roboh. Saat mata kanannya roboh, kekuatan pedang darah meningkat beberapa kali lipat. Api yang menyelimutinya semuanya dipaksa mundur, dan bahkan sinar matahari di sekitarnya pun hancur. Dampak dari pedang darah segera menembus sebagian besar matahari dan hanya berjarak 10 kaki dari Wang Lin. Olsir berjubah abu-abu mengeluarkan raungan lagi dan kemudian mata kirinya hancur juga. Pedang darah menjadi lebih kuat dan mampu menembus matahari. Itu langsung menuju Wang Lin. Dengan serangan putus asa Olsir berjubah abu-abu, malam yang terkoyak sepertinya tiba-tiba mengembun sekali lagi. Sepertinya ia ingin melahap matahari. Pedang darah menembus matahari dan langsung menembus dada Wang Lin. Namun, ketika pedang itu sudah menembus separuh dadanya, Wang Lin menangkap pedang itu dengan tangan kanannya. Dia dipaksa mundur beberapa langkah dan dia batuk seteguk darah. Kemudian kepalanya tersentak dan dia menunjukkan ekspresi galak. Wah, kamu hampir membunuhku dengan membuatku mengolah seni pembantaian surgawi. Hari ini, matilah untukku. Saat Wang Lin meraung, matahari di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak dan dengan cepat menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Ini adalah penghancuran diri matahari, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Seolah-olah langit terbelah dan terdorong ke belakang. Laut mulai mengamuk dan tanah runtuh. Kekuatan destruktif di dunia mencapai tingkat yang mengerikan ketika matahari meledak. Olsir berjubah abu-abu adalah yang paling dekat, jadi dia menerima beban terberat. Dia hanya punya waktu untuk membentuk segel dan meletakkan tangannya di depannya. Dia meringkuk seperti bayi sebelum dia tersapu oleh kekuatan gila ini. Gemuruh, gemuruh, gemuruh.
Sisa malam yang mulai direformasi runtuh sepenuhnya. Saat ini, langit dan bumi menghilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kekacauan akibat runtuhnya terik matahari. Namun, dalam sekejap, dunia menghilang. Laut lenyap, matahari lenyap, dan bahkan langit yang hancur pun lenyap. Semuanya lenyap tanpa jejak, dan yang muncul di hadapan mereka adalah negeri roh iblis. Seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Langit masih merah dan dipenuhi api. Teriakan burung vermilion menembus api dan mendekat dan mendekat. Namun, tatapan kaget semua orang di lapangan sudah cukup untuk menjelaskan bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Olsir berjubah abu-abu terus menghilang sampai dia hanya memiliki sedikit keinginan. Dalam sekejap, dia kembali ke tubuh asli Olsir. Sunderet Knight telah membunuh 3 orang. Ketiga orang ini bukanlah orang biasa. Mereka adalah Master Void dan 2 avatar Olsir. Bahkan si berjubah abu-abu pun terluka parah, dan hanya sebagian dari wasiatnya yang tersisa. Ling Tianhou gemetar. Sebelumnya, dia hanya takut pada Wang Lin. Meskipun telapak tangan raksasa itu membuatnya takut, hal itu tidak membuatnya ketakutan seperti sekarang. Dia tidak akan pernah menduga bahwa mantra Wang Lin akan menjadi sekuat ini. Dia, berapa tingkat kultivasinya? Mantra semacam ini belum pernah terdengar. Wajah Olsir menjadi pucat, dan dia batuk seteguk darah. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan kepalanya tersentak untuk melihat Wang Lin. Dari 3 avatarnya, 2 telah dihancurkan, dan yang berjubah abu-abu kini hanya tinggal sebagian dari keinginannya. Ini adalah pukulan langka yang tidak pernah dia derita selama bertahun-tahun, dan sekarang dia juga terluka. Namun, luka pada tubuh dan jiwa asalnya tidak signifikan dibandingkan dengan perhitungannya. Dia telah melakukan kesalahan berkali-kali dengan Wang Lin, dan itu merupakan pukulan serius bagi kepercayaan dirinya. Tidak ada yang memperhatikan, tapi tubuhnya gemetar. Dia gemetar karena mantra itu. Yang Maha Melihat segera dapat melihat bahwa itu adalah hukum asal-usul, asal mula semua hukum. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh seorang kultivator, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Dia menghancurkan 3 avatarku. Wang Lin, kesalahan terbesar yang kubuat adalah menerimamu sebagai muridku dan memberimu kesempatan untuk meninggalkan planet Suzaku. Sang Maha Melihat sedang mengertakkan gigi. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menekan keterkejutan di benaknya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia bukan satu-satunya. Si Tunan, Kepala Besar, Master Halloween, dan yang lainnya juga tercengang. Master Halloween tidak terlalu terkejut seperti yang dia alami Sunderet Knight sebelumnya. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan ketakutan masih melekat di hatinya. Bahkan Wang Wei dan Hu Juan tersentak. Mereka saling memandang dan bisa melihat keterkejutan dan teror di mata masing-masing. Baru saja, mereka juga ditarik ke dalam ilusi itu, hanya saja mereka seolah-olah ditempatkan di ruang terpisah. Mereka hanya bisa menonton tapi tidak membantu. Mereka bahkan bukan orang-orang yang paling terkejut dengan hal ini. Itu adalah iblis kuno Tajia, yang menyerbu ke langit dengan pedangnya, dan selir kekaisaran bunga. Selir kekaisaran bunga memandang Wang Lin dengan mata penuh kenangan dan ketakutan. Yang membuatnya teringat adalah bagaimana suaminya mengatakan dia akan diselamatkan oleh seseorang bernama Wang. Apa yang membuatnya merasa takut adalah mantra hukum asal-usul yang ditunjukkan Wang Lin. Tidak ada yang lebih memahami hukum asal-usul selain dia. Saat itu, Kaisar Langit King Lin hampir mati karena hukum asal-usul. Di alam tersegel, ini disebut hukum asal-usul, tetapi di luar, disebut hukum permulaan absolut. Pikiran tenang iblis kuno Tajia terguncang untuk pertama kalinya. Dia merasakan kekuatan mengerikan di dalam mantra itu. Meskipun masih lemah, setelah tumbuh, itu akan menjadi sesuatu yang bahkan dia harus mundur karena ketakutan. Ini adalah kekuatan yang maha tinggi. Tatapan Tajia tertuju pada Wang Lin, dan pupil matanya menyusut. Dia merasa bahwa orang ini adalah trik terakhir yang disiapkan King Lin untuk kebangkitannya. Di markas aliansi kultivator, tempat token kehidupan orang-orang penting disimpan, salah satu dari 3 token giok ungu di rak paling atas hancur saat Sunderet Knight milik Wang Lin menghilang. Juga, pada saat ini, bunyi bel bergema di seluruh markas aliansi kultivator. Sebagian kultivator di dalam markas melihat ke tempat penyimpanan token kehidupan. Sejak perang dengan All Heaven dimulai, orang-orang mati setiap hari, tetapi mereka tidak cukup penting untuk menyimpan token kehidupan mereka di markas. Lonceng yang menandakan kematian seseorang hanya berbunyi beberapa kali. Paling banyak hanya 5 kali berturut-turut. Dengan arogansi aliansi kultivasi, mereka tidak akan peduli dengan moral.
Mereka akan melancarkan pertempuran balas dendam skala besar. Siapapun yang berani membunuh anggota penting dari aliansi kultivasi akan menjadi musuh seluruh aliansi. Bel berbunyi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ketika bel berbunyi 5 kali, sebagian orang di markas melihat ke arah tempat penyimpanan token kehidupan. Namun, ekspresi semua orang itu berubah saat bel tidak berhenti dan terus berlanjut. 6 kali, 7 kali, hingga berdering 8 kali. Pada saat ini, semua kultivator di dalam markas menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat di mana token dari kultivator kuat disimpan. Dong! Saat bel berbunyi untuk ke-9 kalinya, itu menyebabkan semua orang terkesiap dan kemudian dipenuhi ketakutan. Pria parubaya yang masih duduk di dalam ruang rahasia mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi amarah. Tubuhnya berkedip-kedip dan melonjak seperti badai melintasi markas. Saat ini, dia tiba di tempat token kehidupan ditempatkan, dan dia melihat token Master Void sebelum mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan. Episode 1075 Perpaduan Roh Sejati. Seluruh aliansi kultivasi tampak gemetar karena raungan ini. Hanya satu orang yang dengan tenang tiba di luar markas aliansi kultivator. Dia dengan dingin menatap ke depan dengan lampu merah yang mewakili alam Ji berkedip di mata kanannya saat dia berjalan masuk. Saat Sunderet Knight menghilang dan Wang Lin muncul kembali di Demon Spirit Land, kekacauan tak berujung di lapisan ke-18 dari 18 Hell's Temple penyegelan surgawi miliknya ditembus oleh kekuatan yang tak terbayangkan, dan 3 jiwa muncul di dalam. Jiwa Master Void selama Heaven's Blade pertamanya, Avatar All-Seer berjubah ungu, dan Avatar All-Seer berjubah kuning. Kedua avatar itu secara tak terduga mulai menyatu di lapisan ke-18. Wajah Wang Lin pucat, tapi dia berdiri sangat tegak. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya, tidak peduli siapa mereka. Membunuh 3 orang dan menyebabkan orang keempat menjadi hanya sebagian dari keinginan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Wajah pucat Wang Lin menunjukkan ekspresi mengerikan saat dia dengan dingin melihat ke arah All-Seer dan avatarnya. Pedang darah itu masih tertancap di dadanya, terperangkap di dalam dagingnya. Darah keluar dari lukanya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. 3 avatar hebat All-Seer putus asa, tapi Wang Lin juga putus asa. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Meskipun Sunderet Knight tidak mengonsumsi energi asal saat digunakan saat fajar, musuh yang dihadapi Wang Lin terlalu kuat. Meskipun dia tidak menggunakan energi asal, jiwa asalnya telah sangat lemah. Pada saat ini, aura dalam kata-kata Wang Lin cukup mengesankan hingga menyebabkan All-Seer terdiam. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, tetapi pada saat ini tangisan burung vermilion di atas menjadi semakin intens. Saat tangisan burung vermilion semakin dekat, tato burung vermilion milik Wang Lin bergetar hebat. Itu terbang langsung keluar dari tubuh Wang Lin di luar kendalinya. Burung vermilion putih mengangkat kepalanya yang bangga dan mengeluarkan teriakan burung vermilion ke langit. Kedua tangisan itu berpotongan, dan ada sedikit kegembiraan dalam tangisan burung vermilion putih milik Wang Lin. Burung vermilion putih mengelilingi Wang Lin dan terus menangis. Kemudian lautan api yang lebih dahsyat muncul di atas tanah roh iblis dan menggantikan dunia. Saat teriakan burung vermilion bergema, kepala burung vermilion raksasa keluar dari lautan api. Kepalanya begitu besar hingga hampir memenuhi seluruh langit. Api yang keluar dari tubuhnya seakan ingin mengeringkan seluruh daratan. Saat kepala burung vermilion muncul, tekanan yang tak terbayangkan turun. Master Halloween dan mereka terbangun dari keterkejutan mereka dan tersentak. Mata si Tunan terbuka lebar. Bahkan murid Ling Tianhou menyusut ketika dia mengangkat kepalanya. Ekspresi All-Seer menjadi lebih suram, dan ada sedikit kepahitan di dalamnya. Tatapan tajam burung vermilion menyapu tanah sampai menyentuh Wang Lin, dan ia menjerit lagi. Burung vermilion yang besar keluar dari kobaran api. Saat tubuhnya keluar, api di sekitarnya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, roh burung vermilion yang sebenarnya keluar dari lautan api. Lautan api menjadi bulu di tubuhnya, dan sisa api berubah menjadi ekornya. Hanya setelah ia keluar dan memperlihatkan seluruh tubuhnya barulah semua orang menyadari bahwa lautan api yang luas ini adalah bagian dari tubuh burung vermilion. Suara orang yang menghirup bergema. Burung vermilion raksasa menyerang langsung ke arah Wang Lin. Dia mengerutkan kening, tapi ada pencerahan dalam pikirannya. Pencerahan ini datang dari perasaan familiar yang didapatnya dari tato burung vermilion miliknya. Dalam sekejap, burung vermilion raksasa mendekat. Ia akan memasuki titik di antara alisnya, tapi tiba-tiba ia berubah pikiran. Roh sejati burung vermilion berubah menjadi lautan api dan melonjak ke dalam luka di dada Wang Lin. Saat ini,
lautan api muncul di sekitar Wang Lin, dan tubuhnya melayang ke udara karena kekuatan misterius. Tubuhnya mengeluarkan api yang mengerikan dan burung vermilion putihnya kembali ke tubuhnya. Kemudian baju zirah merah tua muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Armor merah tua ini sangat indah dan memiliki ukiran burung vermilion putih. Pada saat ini, Wang Lin tampak sangat mempesona di mata orang-orang. Bahkan pedang darah di dadanya berangsur-angsur menyusut, dan tetap berada di dalam tubuh Wang Lin. Dari luar, tidak ada satu pun jejak yang tersisa. Rambut putihnya yang tergerai sepertinya melengkapi baju besi merahnya, dan mata Wang Lin menunjukkan sedikit ketajaman. Bahkan sekarang, dia tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Namun, kekuatan api yang tak terlukiskan membuat Wang Lin merasakan sepotong kultivasi pembersih nirwana. Seolah-olah dia bisa mengendalikan semua api di dunia dengan sebuah pikiran. Seperti naga petir kuno, dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua api di dunia. Di langit, ratusan orang muncul di belakang burung vermilion. 6 orang di depan semuanya mengeluarkan tekanan kuat. Mereka semua memiliki rambut putih dan mengeluarkan aura yang menggemparkan dunia. Penghancur nirwana. Di belakang mereka berenam, semua anggota sekte ilahi burung vermilion memancarkan aura api yang kuat. Ketika mereka muncul, pandangan mereka semua tertuju pada Wang Lin. Ketika keenam tetua melihat Wang Lin, wajah mereka menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan. Yang membuat mereka bersemangat adalah mereka datang sejauh ini untuk melindungi orang yang telah terbangun. Sekarang setelah mereka melihat Wang Lin aman, mereka semua menghela nafas lega. Namun, yang mengejutkan mereka adalah meskipun mereka berada di luar, saat hukum asal-usul muncul, mereka juga ditarik ke dalam ilusi malam terpisah. Setelah mengalami mantra yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Ada juga sedikit ketakutan dalam keterkejutan itu. Jika mereka seperti ini, tidak perlu menyebutkan ratusan anggota sekte ilahi burung vermilion. Mereka semua memandang Wang Lin dengan fanatisme di mata mereka. Jika tidak ada kecelakaan, orang ini akan menjadi kaisar ilahi berikutnya. Salah satu dari 6 tetua dengan 7 sulam burung vermilion di pakaiannya segera berteriak, lindungi orang yang terbangun. Setelah dia berteriak, keenam tetua segera tiba di sebelah Wang Lin. Murid-murid sekte burung vermilion ilahi lainnya menyebar dan memandang semua orang dengan niat membunuh. Episode 1076 pertempuran yang menentukan dimulai. Tato burung vermilion putih di baju besi merah dan rambut putihnya membuat Wang Lin memiliki temperamen yang aneh. Meskipun dia menyatu dengan roh sejati burung vermilion dan dipenuhi dengan energi asal api yang kuat, dia tidak bisa menyembunyikan wajah pucatnya. Sunderet Knight sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang hukum asal-usul. Menggunakannya dengan paksa telah menyebabkan konsekuensi serius baginya. Efek mantra ini belum pernah terjadi sebelumnya karena munculnya hukum asal-usul, roh sejati burung vermilion, kebangkitan kedua Wang Lin, dan keputusasaannya. Semua ini menyebabkannya mencapai puncaknya. Itu adalah sesuatu yang dia tidak akan bisa lakukan untuk kedua kalinya, dan bahkan jika dia berhasil, kekuatannya tidak akan sekuat itu. Jiwa asalnya masih lemah, dan masih ada pedang darah dari serangan putus asa Olsir yang berjubah abu-abu. Meski bagian pedang yang berada di luar tubuhnya telah hilang, namun bilahnya masih ada di dalam tubuhnya dan telah menembus jiwa aslinya. Bahkan saat dia bernapas, rasa sakit yang hebat akan datang dari dadanya, membuat wajah Wang Lin semakin pucat. Jika bukan karena Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno, yang sangat tangguh, cedera serius ini akan membunuhnya. Namun, bahkan dengan tubuh dewa kuno bintang 5, rasa sakitnya tidak mereda. Pedang darah di tubuhnya mengandung energi pembantaian yang dingin. Energi pembantaian ini tidaklah sederhana. Itu adalah akar dari semua mantra Olsir berjubah abu-abu. Rasa sakit yang hebat tidak membuat Wang Lin terjatuh. Sebaliknya, dia mengatupkan giginya dan bahkan tidak mengerang. Tatapannya melewati orang-orang dari sekte ilahi burung vermilion dan mendarat di Tajia yang maha melihat dan iblis kuno. Energi asal api di tubuhnya biasanya tidak membuatnya merasa kedinginan. Namun karena jiwa aslinya melemah, dia merasa seperti berada di dunia salju dan tubuhnya tertutup es. Orang tua yang berteriak sebelum menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Kami adalah garda depan dari sekte ilahi burung vermilion yang dikirim untuk mencari Anda. Hampir seluruh sekte burung vermilion ilahi saya telah dikirim untuk memastikan keamanan mutlak Anda. Sekte ilahi burung vermilion. Wang Lin memandang pria tua itu dan mengangguk. Tindakan sederhana ini saja sudah membuat rasa sakit di dadanya berkobar, tapi dia menahannya.
Terlepas dari mengapa Sekte Ilahi Burung Vermilion datang, Wang Lin akan mengingat bantuan mereka. Namun, meskipun dia dikelilingi oleh anggota Sekte Ilahi Burung Vermilion, dia tidak merasakan rasa aman. Tidak jauh dari situ, tatapan iblis kuno Tajia menyapu mereka, dan tatapannya sangat aneh. Selir Kekaisaran Bunga, Si Tunan, Wang Wei, Hu Juan, dan yang lainnya semuanya bergerak menuju Sekte Dewa Burung Vermilion. Mereka menarik garis yang jelas antara mereka dan Tajia yang Maha Melihat dan Iblis Kuno. Yang seharusnya datang hampir semuanya sudah tiba. Tajia menjilat bibirnya. Matanya merah saat dia menatap Wang Lin, yang dikelilingi oleh semua orang. Dia harus membunuh orang ini. Sebelumnya, Iblis Kuno tidak peduli dengan Wang Lin. Bahkan garis keturunan bangsawan Wang Lin pun tidak bisa dibandingkan dengan warisan tatanan kuno yang ia rencanakan untuk diperoleh. Namun, perubahan mengejutkan yang dialami Wang Lin dan mantra yang bahkan mengejutkannya membuatnya memperhatikan Wang Lin. Selain itu, dia memiliki perasaan samar bahwa kedatangan Wang Lin ke sini adalah bagian dari rencana King Lin. Akibatnya, kecuali Tajia membunuh orang ini, dia akan merasa tidak enak. Perasaan ini sangat misterius, tapi Tajia merasakannya dengan sangat jelas. Wang Lin ini telah berulang kali melanggar rencanaku dan telah menjadi variabel di Gua Kaisar Langit. Begitu dia mati, variabelnya akan hilang dan semua rencana King Lin akan sia-sia. Suara Olsir perlahan bergema. Hal ini membuat Tajia semakin bertekad. Tajia meraung dengan senyum haus darah dan melangkah keluar. Benda mirip manusia juga bergerak bersama iblis kuno. Tangan Olsir membentuk segel dan 5 avatarnya yang tersisa menyerang semua orang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia melambaikan tangannya dan jubahnya bergerak tanpa angin. Warna hitam dan putih membentang dari tubuhnya dan melesat ke langit. Warna hitam dan putih terjerat di langit membentuk kekacauan yang aneh. Kemudian tangan kiri yang Maha Melihat membentuk segel dan dia duduk, memejamkan mata, dan mulai bergumam. Suaranya sangat lemah dan sulit didengar dengan jelas. Saat dia bergumam, kekosongan kuno sepertinya muncul dari kekacauan. Seolah-olah ada sesuatu yang bergumam, dan tidak mungkin untuk mendengarnya dengan jelas. Namun, ketika semua orang mendengar ini, mereka merasakan rasa takut, seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Tekanan yang datang dari langit menyebabkan bumi bergemuruh dengan keras. Dalam sekejap mata, guncangan bumi mencapai batasnya dan suara gemuruh bergema. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan ketika retakan itu menyebar, mereka mulai terhubung satu sama lain. Hampir dalam sekejap, tanah dalam jarak 50 km hancur dan menjulang ke langit seperti pilar raksasa menuju kekacauan hitam putih di udara. Ekspresi Wang Lin muram. Tanah masih bergetar, dan area tersebut dikelilingi oleh kabut hitam dan putih, sehingga penglihatan dan indera keilahian tidak mampu menembusnya. Iblis kuno Tajia bergerak sangat cepat dan tiba dalam sekejap. 6 tetua Nirvana Saterer dari Sekte Ilahi Burung Vermilion menjadi serius dan segera bergegas keluar. Tangan mereka membentuk segel dan lautan api muncul dan menyapu ke depan. Tajia mencibir dan melambaikan pedang di tangannya. Energi bilahnya melesat ke depan dan mendorong lautan api kembali. Saat didorong mundur, lautan api terbelah menjadi 2. Avatar Olsir juga mendekat. Wang Wei dan Hu Juan mengatupkan gigi dan menyerbu keluar. Selir Kekaisaran Bunga menghela nafas dan pergi menghadapi mereka. Pada saat yang sama, hampir 100 murid burung Vermilion Ilahi Sekte tidak membutuhkan perintah. Mereka semua duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangan mereka membentuk segel, dan dalam sekejap, semua jiwa asal mereka terbang keluar. Saat jiwa asal mereka muncul, panas yang menyengat muncul. Yang mengejutkan kepala besar dan semua orang adalah begitu jiwa asal mereka muncul, mereka semua mulai menyatu. Harus dikatakan bahwa jiwa asal adalah inti dari kultivasi seseorang. Karena perbedaan domain, tidak mungkin untuk digabungkan, dan jika ada fusi, itu akan memakan banyak waktu. Kecuali seseorang memiliki harta karun yang menantang surga, 2 jiwa asal tidak dapat hidup berdampingan. Namun hampir 100 jiwa asal ini dengan cepat menyatu di hadapan mereka dan berubah menjadi raksasa api setinggi ratusan kaki. Raksasa itu mengaum dan menyerang iblis kuno Tajia. Ketika Wang Lin melihat ini, pupil matanya menyusut. Sedikit rasa ingin tahu terhadap Sekte Ilahi Burung Vermilion muncul di benaknya. 6 kultivator besar Nirvana Saterer dan raksasa api yang dibentuk oleh jiwa asal dari hampir 100 murid Sekte Ilahi Burung Vermilion melawan iblis kuno Tajia. Wang Wei, Hu Juan, dan Selir Kekaisaran Bunga melawan 5 avatar yang Maha Melihat. Di sampingnya, Master Halloween, Si Tunan, yang secara paksa menekan racunnya,
kepala besar, dan yang lainnya menggunakan mantra untuk membantu. Dalam sekejap, pertempuran menjadi sengit. Selir Kekaisaran Bunga tidak hanya harus melawan avatar sang pelihat, dia juga harus menghadapi makhluk mirip manusia itu. Bumi dalam jarak 50 km bergemuruh keras dan berbagai mantra melintas di daratan. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di tanah. Dia terluka parah, dan rasa sakit terus-menerus datang dari dadanya, membuat wajahnya semakin pucat. Namun, saat pertarungan berlangsung, dia tidak dapat menyembuhkan dan hanya bisa melahap pil dalam jumlah besar untuk menekan lukanya dengan paksa. Di kejauhan, Olsir, yang juga sedang duduk, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Lin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Raungan tiba-tiba keluar dari kekacauan hitam dan putih. Saat raungan berlanjut, seseorang tanpa kepala keluar. Orang tanpa kepala ini memiliki tubuh yang kuat dan memegang tombak merah di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura buas. Saat dia muncul, kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya dan secara tak terduga membentuk baju zirah hitam. Orang tanpa kepala itu diam-diam maju ke depan menuju Wang Lin. Mereka cukup dekat satu sama lain, jadi orang tanpa kepala itu mendekat dalam sekejap. Orang tanpa kepala itu seperti embusan angin hitam saat dia menusukkan tombaknya ke Wang Lin. Wang Lin seperti anak panah di akhir penerbangannya saat ini, tapi masih tidak mudah untuk membunuhnya. Pada saat bahaya, mata Wang Lin menjadi dingin. Mata kanannya bersinar biru dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Terjadi ledakan saat tombak merah bertabrakan dengan perisai cahaya biru. Sudah ada retakan pada perisainya, dan meskipun tidak retak lagi, perisai itu terdorong mundur beberapa inci. Orang tanpa kepala itu terpaksa mundur 3 langkah. Armor hitam di tubuhnya bersinar terang dan dia menyerang sekali lagi. Meminjam saat orang tanpa kepala itu mundur, Wang Lin membuka mulutnya untuk mengeluarkan sesuatu. Itu adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Tanpa ragu, tangan kanan Wang Lin terulur ke dalam kehampaan dan cahaya kristal muncul di telapak tangannya. Dia dengan kejam melemparkan lampu kristal ke depan, dan saat itu bersinar di hadapan Wang Lin, dia berteriak, "Gudang ajaib." Setelah dia berbicara, cahaya kristal bersinar terang dan tangisan sedih tiba-tiba datang dari jiwa-jiwa yang tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi. Mereka bergegas keluar dari 18 Hells Temple penyegelan surgawi dan menuju titik cahaya. Titik cahaya memperoleh kekuatan, dan semburan energi yin menyebar. Yang menakutkan adalah jiwa Master Void telah keluar dari lapisan neraka ke-18. Matanya merah dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang saat dia menyerang orang tanpa kepala itu. Episode 1077 Pertempuran antara guru dan murid. Setiap kali Wang Lin menggunakan persenjataan ajaib, dia sangat mengagumi Bai Fan karena mampu menciptakan mantra yang menjebak jiwa orang-orang yang kamu bunuh untuk kamu gunakan sendiri, sehingga mereka tidak dapat memasuki siklus inkarnasi atau menghilang dari dunia. Mantra ini sudah menantang langit dan hampir menginjak batas menggantikan langit dalam tindakan memberikan penilaian. Pada saat ini, jiwa Master Void menyerbu keluar, dan itu ditutupi dengan niat membunuh. Bahkan orang tanpa kepala pun pucat jika dibandingkan dengan niat membunuh dari Master Void. Dia telah meninggal dengan penuh kebencian, dan dia adalah seorang kultivator puncak penghancur nirwana yang sedang mengalami penyakit hawar surga yang pertama. Kekuatan jiwanya sangat mengejutkan. Setelah dia keluar, dia mulai bertarung dengan orang tanpa kepala. Ada juga banyak jiwa yang membantu, jadi itu langsung membalikkan keadaan. Namun, Wang Lin juga membayar mahal. Mantra Kaisar Langit Bai Fan telah menggunakan sedikit sisa energi asal surgawi yang tersisa dari Wang Lin. Jika bukan karena jiwa asal yang terhormat Xuan Bao memberikan lebih banyak energi asal celestial, Wang Lin pasti sudah kehabisan sejak lama. Bahkan dengan jiwa asal yang terhormat Xuan Bao, Wang Lin kehabisan energi asal celestial untuk terus menggunakan mantra ini. Jika dia tidak dapat menemukan lebih banyak jiwa asal surgawi, maka begitu dia kehabisan, dia tidak akan dapat menggunakan mantra Bai Fan lagi. Dia mungkin bisa menggunakan Call the Wind, tapi itu akan jauh lebih lemah dibandingkan dengan energi asal celestial. Di kejauhan, Olsir mengerutkan kening. Dia tidak berpikir Wang Lin masih memiliki kartu as bahkan sampai sekarang. Mata Sang Maha melihat menjadi dingin dan tangan kanannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke langit. Kali ini, kekacauan hitam dan putih semakin bergejolak dan kemudian kepala ular piton raksasa tiba-tiba muncul seperti kilat. Ular piton ini bertanduk dan sisiknya berwarna hitam. Ada juga beberapa tato berwarna cerah di atasnya, membuatnya terlihat semakin garang. Pada saat ini, mata dinginnya menatap Wang Lin dan langsung menyerangnya.
Bukan hanya ular piton yang keluar. Ada hal lain yang menyertainya. Itu adalah kilin hitam setengah busuk, dan setelah muncul, mengeluarkan bau busuk. Matanya mengeluarkan cahaya hitam saat menyerang Wang Lin dengan suara gemuruh. Setelah kilin hitam, 5 orang tanpa kepala keluar. Seolah-olah ada banyak makhluk yang hidup di dalam kekacauan ini. Kelima orang tanpa kepala ini mengikuti setelah kilin. Mereka mengitari Master Void dan mulai menyerang. Mata Wang Lin berbinar. Dia ingin memanggil avatar Olsir yang berada di dalam lapisan neraka ke-18. Namun, sebuah pemikiran muncul di benaknya saat dia menatap Olsir dan mencibir. Alasan Olsir secara bertahap memanggil monster untuk menyerangnya mungkin adalah untuk membuatnya memanggil 2 avatar Olsir. Wang Lin tidak peduli apakah tebakannya benar atau salah. Itu hanya membuatnya merasa tidak nyaman harus memanggil jiwa avatar Olsir sebelum tubuh asli Olsir. Dengan ular piton hitam bergerak seperti kilat dan bau amis mendekat, Wang Lin menutup matanya. Kemudian armor di tubuhnya mengeluarkan cahaya terang dan burung vermilion putih terbang keluar. Ia bergegas menuju ular piton, dan auman ular piton serta tangisan burung vermilion mulai bergema. Mata Sang Maha melihat berbinar dan dia menunjukkan senyuman. Yang dia tunggu selain kedua avatar itu adalah burung vermilion ini. Saat burung vermilion muncul, Olsir berdiri dan melangkah maju. Dengan satu langkah, dia mendekati Wang Lin. Dia mengabaikan Wang Lin dan tanpa ampun meraih burung vermilion putih. Roh 4 nasib surgawiku hanya kehilangan roh burung vermilion. Jika saya bisa mendapatkannya hari ini, itu akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Burung vermilion putih mendesis dan nyala api mengerikan meledak dari tubuhnya. Namun, tangan besar Olsir menembus api dan meraih burung vermilion putih. Piton itu menghindari burung vermilion dan menyerang Wang Lin. Ular piton itu membuka mulutnya untuk melahap Wang Lin. Pada saat kritis ini, meskipun wajah Wang Lin pucat, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan jiwa aslinya yang lemah terbang keluar. Saat jiwa asal naga guntur kuno terbang, ia mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum. Raungan ini menyebabkan jiwa asal Wang Lin menjadi lebih lemah, namun ular piton yang datang ke arahnya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melengkung di sekujur tubuhnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia berhenti melahap dan akan mundur. Tepat pada saat ini, kekacauan di sekitar area sepanjang 50 km ini mulai bergejolak, dan suara gemuruh guntur terdengar dari luar. Bahkan Yang Maha melihat pun terkejut dengan ini. Saat gemuruh-gemuruh bergema, guntur menembus kekacauan dan langsung menyerang ular piton tersebut. Itu bukan hanya satu sambaran petir, tapi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka mengepung ular piton tersebut. Bahkan Yang Maha melihat dikelilingi oleh guntur. Saat guntur bergemuruh, ular piton itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya roboh. Niat membunuh melintas di mata Olsir. Dia tidak mengira Wang Lin masih memiliki mantra seperti ini yang tersisa. Tangan kanannya tidak berhenti dan meraih burung vermilion putih. Pada saat yang sama, tangan kirinya terangkat dan dengan kejam menghantam Wang Lin. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Keenam tetua dari Sekte Ilahi Burung Vermilion semuanya mengaum dan ingin membantu, tapi iblis kuno Tajia terlalu kuat. Keenamnya sudah tidak mencukupi, dan bahkan dengan raksasa api, mereka masih kalah. 3 orang tua batuk darah dan tampak muram. Mereka jelas terluka parah. Mereka tidak jauh, tapi terlalu sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Wang Lin. Telapak tangan ini adalah jurus pembunuh yang Maha melihat. Saat jatuh, mata Wang Lin bersinar biru dan perisai cahaya biru muncul. Namun, saat menyentuh telapak tangan, ia retak menjadi 2 dan kembali ke mata kanan Wang Lin. Meminjam saat perisai cahaya biru membelinya, tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan. Saat ini, dia tidak bisa lagi merawat lukanya. Sebuah retakan muncul di hadapannya dan tombak pembunuh dewa muncul. Dia dengan kejam melemparkannya ke telapak tangan Olsir. Dengan keras, tombak pembunuh dewa menghilang menjadi titik cahaya. Bukan karena tombak pembunuh dewa terlalu lemah, tapi Wang Lin hanya bisa memunculkan ilusi. Ditambah fakta bahwa dia terluka parah dan tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, kekuatan itu segera menghilang di hadapan telapak tangan sang pelihat. Tangan kanan Olsir terasa mati rasa, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Baru hari ini dia akhirnya menyadari betapa sulitnya membunuh Wang Lin. Namun, saat ini dia bertekad untuk membunuh anak ini. Meskipun tombak pembunuh dewa telah menghilang, itu juga memberi Wang Lin waktu yang berharga. Kegilaan muncul di mata Wang Lin saat dia meraung, jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus membayar harganya.
Saat dia meraung, mata ketiga muncul di antara alis Wang Lin dan tiba-tiba terbuka ke arah Yang Maha Melihat. Mantan guru dan murid memulai pertempuran kedua mereka sejak saat itu di planet Tianyun. Yang satu ingin membunuh, sementara yang lain ingin berjuang untuk bertahan hidup. Mereka seperti air dan api. Mereka tidak bisa bercampur. Saat mata ketiga terbuka, lampu merah menyala dan sedikit sumber asal yang tersisa keluar. Lampu merah menyelimuti telapak tangan Olsir dan juga mengelilingi Olsir. Bahkan seseorang sekuat Olsir tidak bisa menahan gemetar, dan dia berteriak, "Sumber asal!" Tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah sumber aslinya. Di belakangnya, ribuan Olsers muncul. Mereka tampak berjuang dan mengeluarkan raungan marah. Seolah-olah ada semacam keseimbangan yang terganggu oleh sumber aslinya. Saat tubuh Olsir terpaksa berhenti, salah satu dari 6 tetua dari Sekte Ilahi Burung Vermilion mengungkapkan kegilaan di matanya. Tugas mereka adalah memastikan keselamatan Wang Lin, namun Wang Lin berada dalam situasi hidup dan mati. Jika Wang Lin mati di depan mata mereka, itu sama saja dengan mereka menghapus harapan dari Sekte Ilahi Burung Vermilion. Orang-orang yang bukan bagian dari Sekte Ilahi Burung Vermilion tidak akan pernah bisa memahami akumulasi kesedihan dan frustrasi yang mereka alami selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, lelaki tua itu tersenyum pahit dan tangannya terbuka. Kegilaan memenuhi matanya saat dia mulai meledakkan jiwa aslinya. Penghancuran diri dari seorang kultivator penghancur nirwana. Penghancuran diri ini sangat menggemparkan dan menciptakan aura destruktif. Orang tua ini rela menyerahkan segalanya meski Wang Lin bahkan tidak tahu namanya. Namun, demi harapan Sekte Ilahi Burung Vermilion, dia bersedia memilih kehancurannya sendiri. Gemuruh menggelegar bergema saat tubuhnya terkoyak. Jiwa asalnya membawa dampak yang tak terbayangkan dan tersapu. Mata Sang Maha Melihat berbinar dan tangan kanannya terulur ke sela-sela alisnya. Lalu 3 tanda muncul di antara alisnya. Saat Olsir meraih ke arah antara alisnya, salah satu tandanya terkoyak. Pada saat ini, tingkat kultivasi Olsir meningkat dengan gila-gilaan, dan kekuatan ini membentuk badai. Ini memblokir sumber asal Wang Lin dan menghentikan dampak dari penghancuran diri kultivator Nirvana Saterer. Meminjam penghancuran diri dari kultivasi Nirvana Saterer, Wang Lin dengan cepat mundur dan akhirnya menciptakan jarak antara dia dan Olsir. Rambut putih sang pelihat tergerai. Wajah lamanya menjadi jauh lebih muda setelah tanda itu dihancurkan. Dia sekarang tampak seperti pria paruh baya berusia sekitar 50 tahun. Aura dari tubuhnya menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Bahkan mata iblis kuno Tajia menyipit. Sudah hampir 20.000 tahun sejak saya membuka segel pertama ini. Wang Lin, Anda mampu memaksa saya untuk membuka segel pertama saya dan melepaskan kekuatan penuh dari Heaven's Blade yang pertama. Aku tidak menganggapmu sebagai muridku tanpa alasan. Pada saat ini, pasukan lebih dari 10.000 kultivator muncul di ruang di luar debu tempat tanah roh iblis berada. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berkulit putih yang dipenuhi energi spiritual surgawi. Dia mengeluarkan aura surgawi, dan di belakangnya ada hampir 100 surgawi. Mereka adalah sisa-sisa dari alam surgawi hujan. Tetua berjubah putih ini adalah penguasa langit kedua setelah penguasa langit King Suang. Pada saat yang sama, dia adalah seorang tetua dari aliansi. Kekuatannya tepat di bawah kekuatan Master Zhong Xuan. Di sisi lain, sosok ilusi bergerak menembus bintang-bintang. Meski terlihat lambat, kenyataannya, dia melintasi jarak yang tak terukur hanya dengan 1 langkah. Dia adalah jiwa asal Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Ada 2 orang lagi yang datang menuju Demon Spirit Land. Kedua orang ini adalah lelaki tua dari alam kekosongan cemerlang dan Mu Bingmei. Episode 1078 Tasan muncul. Ada domain yang sangat aneh di sistem bintang. Itu adalah domain tanpa batas dan merupakan salah satu tanah terlarang dari aliansi kultivasi. Alasan anehnya adalah karena dari kejauhan, tempat itu tampak seperti negeri ilusi. Ada pepohonan yang menembus langit dan rerumputan sejauh mata memandang. Sekilas, itu terlihat sangat palsu. Hutan indah yang seharusnya ada di sebuah planet ini hanya melayang di angkasa tanpa batas. Itu juga bukan sekedar hutan, tapi hutan luas yang sepertinya selalu ada. Energi padat asal kayu memenuhi domain bintang. Itu membentuk kabut hijau yang menyelimuti domain bintang dan bertahan lama. Setiap kultivator yang mendekat akan mendapati energi asal mereka berhenti, dan beberapa bahkan akan menemukan energi asal mereka menghilang tanpa jejak. Bahkan aliansi kultivasi takut dengan tempat ini, jadi mereka menjadikannya zona terlarang.
Hanya beberapa monster tua yang sudah lama ada yang masih memiliki ingatan samar tentang tempat yang dipenuhi kabut hijau ini. Meskipun ingatannya samar-samar, mereka tidak melupakannya. Ini adalah lokasi dari Sekte Azure Naga Ilahi dari 4 Sekte Ilahi. Saat ini, seseorang perlahan muncul di kejauhan. Orang ini tampak setengah baya, dan ada sedikit kenangan dan kesedihan di matanya. Dia melihat ke arah Sekte Ilahi Naga Azure dan menghela nafas. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Bayangan burung vermilion muncul dan mengeluarkan teriakan yang menggema di seluruh dunia saat ia masuk ke dalam kabut hijau. Sesaat kemudian, beberapa sosok terbang keluar dari lampu hijau. Ketiga orang yang keluar semuanya memiliki rambut putih dan ada bekas waktu di wajah mereka. Di belakang mereka ada 6 orang tua yang mengikuti mereka. Salam, Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Setelah 9 lelaki tua itu keluar dari kabut hijau dan melihat lelaki paruh baya itu, mereka memperlihatkan ekspresi hormat saat mereka menggenggam tangan mereka. Kebangkitan burung vermilion telah muncul dan saya perlu meminjam harta suci Sekte Ilahi Naga Azure Anda. Aku juga ingin kalian semua ikut bersamaku. Pria paruh baya itu adalah jiwa asal Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Untuk memastikan tidak ada yang salah dalam perjalanan ini, dia sudah pergi ke Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam dan Sekte Ilahi Macan Putih. Sekte Azure Naga Ilahi adalah yang terakhir. 9 lelaki tua dari Sekte Azure Naga Ilahi saling memandang dan tidak banyak ragu. Salah satu dari 3 tetua di depan mengangguk dengan hormat. Kami akan mematuhi perintah Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Adapun apa yang sedang terjadi di negeri Roh Iblis, dengan meminjam penghancuran diri salah satu dari 6 tetua Sekte Ilahi Burung Vermilion, Wang Lin mampu melarikan diri dari Olsir. Matanya benar-benar merah dan rasa sakit yang hebat menjalar ke jantungnya karena luka-lukanya. Di kejauhan, 5 tetua yang tersisa dari Sekte Ilahi Burung Vermilion sudah terlambat untuk datang membantu. Mereka berlima bukanlah kultivator puncak Nirvana Saterer. Mereka sebagian besar berada di tahap awal dan pertengahan, dan mereka sudah merasa kesulitan untuk menghadapi iblis kuno Tajia. Jika perhatian mereka teralihkan sejenak, mereka akan terluka parah. Kelima tetua ini dikelilingi oleh api dan memiliki harta sihir di sekeliling mereka. Ini juga bukan harta karun biasa. Semuanya adalah harta karun void yang disimpan oleh Sekte Ilahi Burung Vermilion selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meski tidak sebagus harta Sudo Nirvana Void, cara mereka berlima menggunakannya dengan raksasa api dan menambahkan selir kekaisaran bunga, yang telah memenangkan benda mirip manusia, mereka mampu menghadapi iblis kuno. Namun, ketika iblis kuno menggunakan mantra, jelas sekali mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ekspresi Olsir tenang. Setelah merobek tanda di antara alisnya, dia memiliki aura yang kuat di sekelilingnya. Dia perlahan mendekati Wang Lin. Dibunuh olehku saat aku berada di Heaven's Blade, kamu bisa tertawa di neraka. Olsir berjalan 1 langkah dan badai bergema. Bahkan sebelum dia mendekat, badai menyapu Wang Lin. Seolah-olah pisau memotong tubuhnya, menimbulkan suara letupan, dan kemudian Wang Lin terlempar ke belakang. Wang Lin batuk seteguk darah dan mengungkapkan ekspresi ganas. Sepanjang masa kultivasinya, jika bukan karena perjuangan dan ketahanannya, dia pasti sudah mati. Masih ada darah di sudut mulutnya saat dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan puluhan pedang terbang muncul. Sambil mengaum, dia menunjuk ke arah Olsir dan mereka semua melesat ke depan. Pada saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa yang ketiga. Ketika kereta perang ketiga muncul, ia berubah menjadi kupu-kupu, dan dengan kepakan sayapnya, hukum pun muncul. Ekspresi Olsir tenang, dan kakinya tidak berhenti sama sekali. Menghadapi lusinan pedang, hanya mulutnya yang bergerak pelan seolah sedang melantunkan mantra. Lusinan pedang tiba-tiba berhenti di udara dan kemudian terdengar suara gemuruh. Lusinan pedang semuanya hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan itu terbang ke arah Wang Lin. Saat pecahan-pecahan itu terbang kembali karena mantra tak dikenal yang diucapkan oleh Olsir, mereka terbentuk menjadi seekor naga. Naga ini ditutupi pecahan pisau tajam dan menyerang langsung ke arah Wang Lin, tetapi naga itu menabrak kupu-kupu. Kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan suara berderak terdengar dari naga. Suara ini sangat keras. Rasanya seperti potongan logam yang tak terhitung jumlahnya saling bergesekan. Dalam sekejap, naga itu kembali hancur menjadi bubuk yang berhamburan bersama angin. Adegan ini menyebabkan kulit kepala Wang Lin mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi di mana dia bahkan tidak tahu mantra apa yang digunakan pihak lain dan dia hampir mati.
Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa dengan cukup cepat, dia pasti tidak siap. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan angin tak kasat mata yang mengandung hukum bertiup ke arah yang maha melihat. Namun, ekspresi Olsir tidak berubah ketika kupu-kupu itu muncul. Dia hanya bernyanyi sekali lagi. Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi sebelum kupu-kupu dan lapisan riak menyebar. Hal ini menyebabkan kupu-kupu gemetar dan menunjukkan tanda-tanda roboh. Ekspresi Wang Lin menunjukkan perjuangan yang mendalam saat tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah pada kupu-kupu itu. Dia kemudian berteriak, "Aktifkan segel ketiga." Kupu-kupu itu gemetar dan mengepakkan sayapnya sekali lagi. 4 kelopak yang tidak lengkap muncul di atas kupu-kupu, dan saat ia mengepakkan sayapnya, 4 kelopak yang tidak lengkap itu melayang ke depan. Olsir berseru sedikit sambil mengangkat tangan kanannya dan melambai. Sejumlah besar pecahan muncul di kehampaan di hadapannya seolah-olah dia telah menghancurkan langit dengan lambaian tangannya. Semua pecahan itu terbang menuju Wang Lin. Kupu-kupu itu masih mengeluarkan keempat kelopaknya, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan aslinya sebelum pecahannya melewati Wang Lin dan menghilang. Dan pada saat ini, Olsir mendekat. Dia memiliki ekspresi tenang saat dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan kejam menunjuk ke alis Wang Lin. Jika jari ini mendarat, bahkan tubuh dewa kuno Wang Lin akan segera runtuh dan jiwa asalnya yang lemah akan langsung menghilang. Sejak hari itu, tidak akan ada lagi orang yang bernama Wang Lin. Kekuatan Olsir seperti gunung raksasa yang berdiri di hadapan Wang Lin. Wang Lin secara tidak sadar merasa dia tidak bisa melawan, dan bahkan jika dia melawan, dia tidak akan bisa melintasi gunung ini. Namun, perasaan ini ditekan oleh Wang Lin saat itu muncul. "Saya tidak bersedia." Suara Wang Lin bergema dengan raungan kegilaan. Saat jari Olsir jatuh, Wang Lin mengeluarkan sarung pedang dari tasnya dan mengulurkannya di hadapannya. Dalam sekejap, jari telunjuk Olsir bertabrakan dengan sarung pedang itu. Terdengar suara yang menggetarkan dan retakan muncul di sarung pedang. Meski tidak pecah, kekuatan itu melemparkan Wang Lin ke kejauhan. Dia batuk seteguk darah. Penglihatan Wang Lin telah kabur dan jiwa asalnya hampir terkoyak. Dia merasa seperti akan hancur berantakan, dan pada saat ini, satu-satunya hal yang menahannya adalah keengganannya untuk menyerah dan keinginannya untuk menentang surga. Sang Maha melihat berhenti sejenak. Meskipun dia terlihat tenang selama serangan itu, kekuatan pantulan dari sarung pedang telah mengejutkannya. Niat membunuh melintas di matanya saat dia mengambil langkah dan sepertinya berteleportasi ke hadapan Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak membantingnya dengan kejam. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang kuat datang dari dalam tanah roh iblis. Tanah meletus dan bayangan bertato muncul dari bawah bumi. Bayangan ini bahkan beberapa kali lebih cepat dari Olsir. Itu dengan cepat mendekat seperti sambaran petir, dan suara gemuruh suram bergema di seluruh dunia. Siapapun yang menyakiti tuanku akan menjadi musuh bebuyutan Tasan. Saat telapak tangan sang pelihat turun, bayangan itu mengeluarkan jimat yang terbuat dari kulit binatang, dan jimat itu terbakar menjadi asap. Asap ini membuat bayangan ini beberapa kali lebih cepat, dan dalam sekejap, dia tiba di hadapan Wang Lin untuk memblokir telapak tangan itu. Gemuruh menggelegar bergema saat orang yang bertato mundur dengan Wang Lin di lengannya dan batuk darah. Banyak tato di tubuhnya yang roboh, tapi dia menunjukkan ekspresi garang. Asap di sekitar tubuhnya dengan cepat masuk ke tubuhnya untuk menyembuhkannya, dan sebagian masuk ke tubuh Wang Lin. Tepat pada saat ini, teriakan menyedihkan kepala besar bergema. Tubuhnya dihancurkan oleh avatar Olsir dan jiwa asalnya terluka parah. Dia akan dihancurkan oleh avatar Olsir. Tepat pada saat ini, Lei Ji yang terluka parah mengeluarkan suara gemuruh. Dia sangat dekat, dan dia bergegas keluar sebelum Big Head dan bertabrakan dengan serangan avatar Olsir. Ledakan. Tubuh Lei Ji runtuh dan jiwa aslinya hampir menghilang. Master Halloween melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan jiwa asal Lei Ji. Namun, akibatnya dadanya tertusuk oleh pedang dari salah satu avatar Olsir. Master Halloween batuk darah dan mundur dengan senyuman menyedihkan. Dia kemudian mendekati dua saudara laki-laki Chen yang juga terluka parah. Episode 1079 Mu Bingmei. Saat ini, Ta Jia membuka tangannya dan ilusi bulan sabit muncul di belakangnya. Kemudian, dengan satu pemakaman bulan, harta karun void sebelum 5 tetua runtuh. Mereka terlempar ke belakang dan batuk darah. Raksasa api yang dibentuk oleh hampir 100 murid burung vermilion ilahi sekte runtuh karena mantra dan hampir 100 jiwa asal kembali ke tubuh mereka. Mereka semua batuk seteguk darah.
Olsir menutup mata terhadap semua ini saat dia menatap Tasan yang dipenuhi tato dan perlahan berkata, kamu sudah lama bersembunyi di sana. Saya pikir kamu tidak akan keluar. Tasan diam-diam merenung. Dia memang sudah lama bersembunyi di sana. Dia tidak harus keluar untuk pertarungan ini. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, ini adalah niatnya. Namun, baru saja, ketika Wang Lin menghadapi momen hidup dan mati, dia meraung. Tubuhnya sepertinya kehilangan kendali dan dia keluar. Tasan. Ekspresi Wang Lin tampak kuyu, tapi matanya menjadi lebih tajam. Saat ini, Tasan membantunya berdiri, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, lepaskan aku dan bantu kepala besar. Tangannya mengepal sarung pedang saat dia menatap Olsir dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia sepertinya telah kembali ke keadaan semula ketika dia berada di planet Suzaku, seorang iblis dengan niat membunuh yang mengerikan. Saya, Wang Lin, adalah seorang kultivator yang menentang surga. Biarpun aku mati, aku akan mati dengan semangat yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup, yang ada hanyalah kematian. Sarung pedang di tangan Wang Lin hancur berkeping-keping, hanya menyisakan pedang besi yang berkarat. Tasan sedikit ragu sebelum mundur diam-diam. Dia memandang Wang Lin, dan sesaat, kilau kembali ke mata Wang Lin. Kemudian Tasan tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke tempat Big Head dan Master Halloween berada. Wang Lin telah meminta Tasan untuk pergi karena dia memahami bahwa dengan tingkat kultivasi Tasan, bahkan dengan warisan leluhur suci klan Tato, dia masih belum cukup kuat untuk menghentikan Sang Maha Melihat. Meskipun Tasan tidak terlihat terluka karena menerima pukulan itu, Wang Lin tahu bahwa Tasan tidak akan mampu menahan pukulan kedua. Memegang pedang besi, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Olsir dan mengungkapkan sedikit kepahitan. Izinkan saya memanggil Anda guru sekali lagi. Tanpa Anda, saya tidak tahu di mana saya akan berada. Mungkin saya masih akan meninggalkan planet Suzaku, mungkin saya akan memilih tempat terpencil untuk mengasingkan diri. Ini adalah perjuangan saya untuk bertahan hidup. Jika saya mati, guru, mohon kuburkan saya kembali di planet Suzaku. Biarpun aku tidak bisa masuk kembali ke siklus reinkarnasi, biarkan aku dikuburkan di tanah airku. Situ dan yang lainnya tidak ada hubungannya denganmu. Jika saya mati, saya harap guru dapat melepaskan mereka. Ekspresi Olsir tenang saat dia melihat ke arah Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Wang Lin tertawa keras, dan tawa ini dipenuhi dengan kesombongan. Tubuhnya kesakitan dan jiwa aslinya terfragmentasi, namun tangannya tidak gemetar. Dia memegang pedang besi dan perlahan mengangkatnya. Maha Melihat. Saat Wang Lin berteriak, dia mengayunkan tangan kanannya dan semua energi asal di tubuhnya memasuki pedang besi. Pedang itu mengeluarkan nyanyian pedang yang keras dan ilusi pedang raksasa muncul di udara dan menyapu ke arah yang Maha Melihat. 1 serangan, 2 serangan, 3 serangan. Olsir tidak bergerak dan hanya dengan tenang menatap Wang Lin, dengan tenang melihat serangan pedang yang menghubungkan satu demi satu. 7 pukulan, 8 pukulan, 9 pukulan. Sebelum satu ayunan menghilang, ayunan lainnya datang. Serangan pedang mengelilingi Olsir dan menggantikan semua cahaya lainnya. 10 serangan, 11 serangan. Sampai serangan ke-19, di mana Wang Lin batuk darah dan baju besi merahnya meredup. 20 pukulan, 21 pukulan. 23 pukulan. Ketika Wang Lin mencapai batasnya, baju besi di sekelilingnya menghilang menjadi energi asal api dan memasuki pedang besi. Serangan ke-24. Suara letupan datang dari tubuh Wang Lin dan 2 aliran darah mengalir dari matanya. Ekspresinya menjadi lebih ganas saat dia mengangkat pedang besinya sekali lagi. Pedang menyala di sekitar Olsir bersiul, dan dalam sekejap mata, serangan ke-25 terbentuk. Saat serangan ke-25 muncul, darah menyembur keluar dari dada Wang Lin dan lukanya terbuka. Tubuhnya bergetar, tetapi kemauan yang kuat mencegah tubuhnya agar tidak terjatuh. Dengan senyum sedih, Wang Lin mengangkat pedang besi itu sekali lagi. Serangan ke-26 muncul dan disapu oleh Olsir. Pada saat ini, Olsir tergerak. Dia menatap Wang Lin dan merenung. Apa yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Dengan kultivasi Heaven's Blade pertamaku, kamu memerlukan setidaknya 30 pukulan dengan harta Sudo Nirvana Void untuk menghentikanku maju. Begitukah? Penglihatan Wang Lin masih kabur, tapi tangan kanannya tidak berhenti dan melambai lagi. Cahaya pedang di sekitar Olsir bersiul dan serangan ke-27 muncul. Darah keluar dari lubang Wang Lin, tapi dia meraung dan melemparkan pedang besi ke Olsir. Itu berubah menjadi serangan ke-28 dan ke-29.
Olsir menggelengkan kepalanya, tetapi pada saat ini, jiwa asal Wang Lin mulai runtuh dalam skala besar. Meski belum hilang, dia menjadi semakin lemah. Namun, dia dapat menukarnya dengan lebih banyak energi asal. Pedang besi itu meledak dengan cahaya yang lebih kuat. Saat ia mengitari Olsir, serangan ke-30 muncul. Ini tidak berhenti. Setelah serangan ke-30, serangan ke-31 dan ke-32 muncul secepat kilat. 33 serangan. Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk serangan terakhir, serangan ke-33. 33 serangan ini mengelilingi Olsir, dan dengan satu poin terakhir dari Wang Lin, mereka melepaskan energi pedang yang dapat menembus Demon Spirit Land. Itu berisi kekuatan mengerikan dan niat membunuh saat menyerang Olsir. Karat dari pedang besi menyatu dengan cahaya pedang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dampak yang mengguncang langit muncul di sekitar Olsir. Pada saat ini, semua orang menghentikan pertempuran mereka dan melihat dampak yang tidak terbayangkan ini. Bahkan iblis kuno Tajia mengungkapkan tatapan aneh saat dia menoleh. Tuan. Tasan mengepalkan tinjunya dan tubuhnya gemetar. Menguasai. Jiwa asal Big Head menatap lurus ke depan. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan memenuhi jiwa aslinya. Lin kecil. Situ Nan sedang melawan avatar Olsir dan berlumuran darah. Pada saat ini, dia menatap tempat Wang Lin berada dengan mata merah. Badai pedang muncul di tempat Wang Lin dan Yang Maha melihat berada, dan badai ini terhubung ke langit. Seluruh negeri roh iblis bergetar hebat, bumi runtuh, dan langit berubah warna. Saat suara gemuruh bergema, seluruh langit terkoyak, memperlihatkan ruang tak berujung di luar. Ketika badai pedang melanda, tanah roh iblis runtuh. Saat langit runtuh, energi asal yang tak ada habisnya mengalir masuk. Dampak dahsyat ini menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar. Setelah dampaknya hilang, Olsir dengan tenang berdiri di sana. Di tangannya dia memegang trisula yang mengeluarkan aura kuno. Namun, sebagian besar pakaiannya terfragmentasi saat angin bertiup. Bahkan sebagian besar rambutnya terfragmentasi dan menghilang. Tubuh Wang Lin mengandung sedikit keengganan saat dia perlahan jatuh ke belakang. Tubuhnya jatuh dari pilar yang menjulang tinggi dan jatuh menuju tanah yang runtuh. Aku akan mengunjungi ibu dan ayahku. Saat tubuh Wang Lin terjatuh, matanya yang bingung menatap langit yang robek. Samar-samar dia bisa melihat ayah dan ibunya melambai padanya. Mereka memperlihatkan senyuman kebaikan yang belum pernah dia lihat selama lebih dari 1000 tahun. Senyuman ini hanya ada jauh di lubuk hati. Itu adalah kenangannya yang paling berharga dan disayanginya. Mungkin ini yang terbaik. Wang Lin tersenyum, dan di matanya, Lim Wuan dan Wang Ping muncul di belakang orang tuanya. Kalian sedang menungguku. Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia terjatuh. Itu hanya situ. Zhou Yi, aku tidak dapat memenuhi janjiku. Maafkan aku. Wang Lin menutup matanya, dan saat dia menutupnya, dua sosok muncul di langit di atas tanah roh iblis. Kedua sosok tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pria itu adalah pria tua dari alam kekosongan cemerlang dan wanita itu adalah Mu Bingmei. Kecantikan Mu Bingmei yang mutlak dan rasa dingin yang tak ada habisnya runtuh saat dia melihat tubuh Wang Lin jatuh dari pilar. Perasaan kompleks yang tidak diketahui muncul di benaknya. Pada saat ini, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan dia mengambil langkah dan menyerang ke arah Wang Lin. Pria tua di sampingnya mengerutkan kening dan menghela nafas. Dia tidak menghentikannya tetapi melihat semua orang di negeri roh iblis. Mu Bingmei seperti kupu-kupu yang berterbangan saat dia tiba di samping Wang Lin dan memeluknya. Melihat pria yang begitu dekat dengannya, perasaan kompleks di hatinya tidak bisa diencerkan sama sekali. Tepatnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapinya. Sambil menghela nafas, Mu Bingmei melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan retakan muncul di hadapannya. Botol giok yang hanya berisi satu pil terbang keluar. Botol ini terbuat dari batu giok langit terbaik dan mengandung banyak batasan untuk menjaga efek obatnya. Karena botolnya seperti ini, tidak perlu membicarakan satu-satunya pil di dalamnya. Mu Bingmei mengeluarkan pil itu dan meletakkannya di samping mulut Wang Lin tanpa ragu-ragu. Pil ini tidak perlu dimakan. Saat itu menyentuh bibirnya, itu berubah menjadi dua helai gas putih susu dan memasuki lubang hidungnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhmu sebelum aku melakukannya. Mu Bingmei mengangkat tangannya yang indah yang dapat membuat hati setiap kultivator bergetar. Dia melihat ke arah Olsir, dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Episode 1080 Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku.
Orang suci kekosongan yang cemerlang. Ekspresi Olsir segera menjadi serius. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah sambil memegang trisula, tapi kemudian tatapannya dengan cepat beralih ke lelaki tua di udara. Lu Yundao. Sang Maha Pelihat mengerutkan keningnya dan berkata, mungkinkah alam kekosongan cemerlangmu juga ingin terlibat? Orang tua itu melihat ke arah Olsir dan kemudian ke arah iblis kuno Tajia yang tampak suram. Saat dia melihat iblis kuno Tajia, ada sedikit kenangan di tatapannya. Target orang tua ini adalah dia. Orang tua itu menghela nafas dan berjalan menuju Tajia. Mata iblis kuno dipenuhi dengan api iblis saat dia menatap lelaki tua itu, dan itu menjadi serius. Tangan kanannya meraih pedangnya dan mengayunkannya ke depan sambil berkata dengan muram, itu kamu. Ternyata kamu tidak mati. Saya seharusnya sudah mati, tetapi saudara King Lin menyelamatkan saya. Meskipun perseteruan kami sangat dalam, karena dia pernah menyelamatkanku, aku berhutang budi padanya. Aku akan melunasi hutang itu bersamamu. Saat lelaki tua itu berbicara, dia berjalan menuju iblis kuno. Ekspresinya tenang, seolah iblis kuno tidak layak untuk diperhatikan. Tajia mengeluarkan suara gemuruh dan kabut hitam mengerikan keluar dari tubuhnya. Kabut itu berubah menjadi bayangan iblis, dan ia membuka mulutnya untuk mencoba melahap lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, iblis kuno dan lelaki tua itu diselimuti awan kabut hitam. Raungan iblis kuno keluar dan gemuruh menggelegar bergema. Mu Bingmei menurunkan Wang Lin dan langsung menyerang ke arah Olsir. Olsir mengerutkan kening saat dia mundur dan dengan tenang berkata, Brilliant Void Scientist, saya tidak ingin membuat musuh keluar dari alam Brilliant Void Anda. Wang Lin ini tidak memiliki hubungan denganmu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk membunuhnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya. Mu Bingmei menggelengkan kepalanya saat dia terbang ke udara. Dengan lambaian tangan kanannya, ilusi muncul. Mereka tiba-tiba semuanya tampak persis sama dengan Mu Bingmei. Namun, hanya ada 8. Roh mengunci jiwa, sempurnakan surga untuk energi. Suara Mu Bingmei tenang, dan saat dia selesai berbicara, 8 avatar segera membentuk segel dengan tangan mereka. Gelombang energi asal yang kuat berkumpul. Itu membentuk pilar energi asal yang tiba-tiba runtuh. Mata sang pelihat menampakkan cahaya aneh dan dia menggumamkan sesuatu. Pilar energi asal yang turun dari langit mulai bergetar. Mu Bingmei menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, mantra takdir surgawimu tidak berguna untukku. Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih kehampaan dan energi asal yang tak ada habisnya berkumpul untuk membentuk sebatang bambu. Saat batang bambu terbuka, cahaya 7 warna dilepaskan. Banyak rune terbang dan mengelilingi tubuh Mu Bingmei. Meskipun aku baru berada di Heaven's Blade yang pertama, tidak ada energi asal di dalam kehampaan cemerlang yang bisa lepas dari kendaliku. Jika saya tidak ingin Anda memiliki energi asal, Anda tidak dapat mengambil setitik pun. Tangan Mu Bingmei yang seperti batu giok menunjuk ke tanda di sekelilingnya. Rune itu tiba-tiba tersebar dan menghilang di dunia. Saat ini, semua energi asal di seluruh dunia berubah drastis dan berkumpul menuju pilar energi asal. Mu Bingmei menatap Olsir dan berkata, segel semua energi asal eksternal Olsir. Meskipun suaranya tenang, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat ini, semua energi asal di sekitar Olsir terpisah darinya seolah-olah menolaknya. Itu menghilang dengan cepat dan habis dalam sekejap. Hanya energi asal di dalam Olsir yang dimurnikan tidak terpengaruh. Namun, mantra yang tak terbayangkan ini jauh melampaui imajinasi siapapun. Bahkan ekspresi Olsir menjadi suram. Saya sudah lama mendengar bahwa di dalam alam Brilliant Void Scientist memiliki mantra yang kuat. Gelar Brilliant Void Scientist telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak zaman dahulu. Bahkan ketika Celestial masih ada, identitasnya setara dengan Istana Surgawi. Ada 4 alam surgawi, dan masing-masing memiliki sistem bintang di bawahnya. Rumor mengatakan bahwa ada 1 orang di setiap sistem bintang yang memiliki warisan dari alam surgawi kuno. Masing-masing orang suci di sistem bintang 4 mengendalikan kekuatan yang berbeda. Ketika saya memasuki alam kekosongan cemerlang untuk berkultivasi, saya mendengar banyak rumor tentang orang suci kekosongan cemerlang. Hari ini saya melihat bahwa rumor tersebut benar. Mu Bingmei tidak berbicara sambil menunjuk pilar energi asal. Pilar itu dengan cepat menyusut hingga menjadi pedang pendek berkilauan yang terbuat dari cahaya. Memegang pedang pendek, Mu Bingmei mengangkat kepalanya dan bergerak seperti kupu-kupu menuju Olsir. Bahkan sampai sekarang, dia tidak melihat Wang Lin untuk kedua kalinya. Perasaan kompleks di hatinya membuatnya tidak tahu bagaimana menghadapi orang asing yang dikenalnya ini.
Tidak ada yang bisa memahami pikirannya, karena dia pun masih bingung. Dia hanya tahu bahwa dia tidak tahan melihat Wang Lin mati. Dia tidak bisa tetap acuh tak acuh ketika orang lain mencoba membunuh Wang Lin. Ada perasaan yang lebih kompleks yang membuat hatinya sangat sakit. Karena perasaan ini, dia tidak akan membiarkan siapapun membunuh Wang Lin. Pikiran ini sudah lama melekat di hatinya dan memenuhi hatinya. Seringkali, dia terbangun dari kultivasinya karena syok saat larut malam. Dia akan berdiri sendirian di gunung tertinggi dari alam kekosongan cemerlang dan melihat kehampaan yang tak ada habisnya. Perasaan menyakitkan itu akan membuatnya merasa jantungnya berdarah. Gagasan itu akan membuatnya hampir kehilangan kendali. Dia telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan perasaan seperti ini. Hari ini, ketika dia melihat Wang Lin, perasaan kompleks dan rasa sakit yang muncul di hatinya memenuhi pikirannya. Dia tidak berani menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin, yang mungkin masih pingsan. Dia tidak berani. Dia hanya memegang pedang pendek dan menyerang Olsir dengan perasaan kompleks itu. Rasanya hanya itulah satu-satunya hal yang bisa menenangkan hatinya. Ekspresi Olsir muram. Meskipun dia tahu banyak tentang Brilliant Void Scientist, dia tidak berpikir dia akan mampu menyegel energi asal dunia. Ini berarti mantra takdir surgawinya tidak berpengaruh padanya. Mantra takdir surgawi adalah cara berkomunikasi dengan dunia. Komunikasi ini memungkinkan dia memperoleh hukum tidak berwujud untuk digunakan. Dia mendengus dingin sambil mengayunkan trisulanya. 3 sinar cahaya ditembakkan ke arah Mu Bingmei. Saat suara gemuruh bergema, Wang Lin membuka matanya ke tanah. Ketika dia melihat Mu Bingmei bertarung melawan Olsir, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat kompleks bersama dengan sedikit rasa sakit yang tak bisa dihilangkan. Dia tidak mengira dia akan bertemu dengannya secepat itu, dan di saat seperti ini. Setiap kali Wang Lin memikirkan Liu Mei, rasa sakit yang dia rasakan jauh lebih hebat daripada yang bisa ditimbulkan oleh cedera apapun. Hatinya sakit setiap kali memikirkan kepahitan di tubuh Wang Ping. Sambil merenung, Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan menarik napas dalam-dalam. Dia kehabisan mantra, dan sepertinya dia tidak punya apa-apa lagi untuk melawan takdir. Aku masih punya satu mantra lagi. Wang Lin melihat ke ruang tak berujung yang muncul saat badai pedang menghancurkan langit tanah roh iblis. Energi asal yang kuat datang dari luar mengelilingi tanah roh iblis. Meskipun perisai cahaya biru itu pecah menjadi 2, itu tidak hilang. Pukulan penyelamat nyawa Dewa Kuno Bintang 8 disimpan di dalamnya. Meskipun aku tidak tahu kekuatannya, dia tidak mungkin lemah. Saat Wang Lin merenung, mata kanannya bersinar biru. Bayangan samar dari perisai cahaya biru muncul. Namun, perisai cahaya biru ini terbelah menjadi 2 dan dengan cepat menyatu dengan mata Wang Lin. Meski tidak menyatu, mantra Dewa Kuno Bintang 8 yang tersimpan di dalamnya masih bisa digunakan. Persyaratannya adalah, ada cukup energi Dewa Kuno. Wang Lin memiliki ide untuk mengatasi masalah mendapatkan kekuatan Dewa Kuno sebelumnya. Itu adalah untuk memisahkan avatar dan tubuh aslinya dan membiarkan tubuh aslinya menetap di suatu tempat untuk secara bertahap menyerap kekuatan Dewa Kuno dengan perisai cahaya biru. Namun, hal itu akan memakan waktu terlalu lama. Awalnya, Wang Lin berencana melakukan ini setelah dia meninggalkan Demon Spirit Land. Namun, saat ini dia harus mencari jalan pintas. Namun, jika itu adalah jalan pintas, maka ada konsekuensinya. Itu adalah harga yang harus dibayar Wang Lin. Wang Lin memandang Liu Mei bertarung dengan Olsir. Matanya menjadi tegas dan tegas. Saya tidak membutuhkan dia untuk menyelamatkan saya, dan saya tidak ingin berhutang apapun padanya. Sambil merenung, 5 bintang Dewa Kuno tiba-tiba muncul di antara alis Wang Lin dan berputar dengan cepat. Sejumlah besar kekuatan Dewa Kuno muncul dan memasuki perisai cahaya biru di mata kanannya. Saat kekuatan Dewa Kuno memasuki mata kanannya, cahaya biru dari mata kanannya menjadi sangat terang hingga menyilaukan. Harga menggunakan kekuatan Dewa Kuno miliknya untuk mengisi perisai cahaya biru sangat mahal bagi Wang Lin. Meskipun bintangnya tidak pecah, menggunakan seluruh kekuatan Dewa Kunonya menyebabkan bintang kelimanya redup dan terlihat sangat suram. Namun, selama bintang Dewa Kuno tidak pecah, ia dapat dipulihkan. Namun, perisai cahaya biru membutuhkan terlalu banyak kekuatan Dewa Kuno. Saat cahaya dari mata kanan Wang Lin bersinar lebih terang, lebih banyak kekuatan Dewa Kuno memasuki mata kanannya dan bintang keempat juga meredup. Cahaya biru dari tangan kanan Wang Lin meledak dan menyelimuti area tersebut. Bahkan Mu Bingmei dan Olsir, yang sedang bertarung, menyadari cahaya biru yang aneh ini. Bintang-bintang di antara alisnya berputar semakin cepat.
Bintang ketiga meredup, disusul bintang kedua. Akhirnya, bintang terakhir yang tersisa pun perlahan memudar. Namun, saat ini, cahaya biru dari mata kanan Wang Lin melesat seperti pedang ke langit. Dia melihat pilar selebar 50 km yang terangkat ke udara karena mantra All Seer. Pilar itu segera bergemuruh karena tidak mampu menahan tatapan Wang Lin dan kemudian roboh.